juga. Capek juga tuh bikin kandang naga. Iya. Bener juga sih. Oke lah kalau begitu kita masuk ke dalam Kandang game yang pertama. Dari sang raja yang akan membuat kandang untuk naga Aura Fire. Atau justru malah Aura Fire yang akan meruntuhkan kerajaan dari raja, dari segala raja, Dark Yoshi. Gua langsung mikir, Pak. Kandang naga nih udah dibikin nih. 30 hari membuat kandang naga. Dirontokin sama naganya kamu gerak gitu. Capek juga ya. Capek juga. Udah bikinnya lama, Lu biaya makan tuh lu mahal. kandang naga tuh lu. Tahu lu. Mana tahun tadi Ragunan ada kan kita kasih tahu. Ya. Lanjut lagi. Ini dia. Dengan 3 hero tadi yang udah berada di area mid dan juga untuk Aura Fire, Veshaga dengan Angelanya bersama dengan Godiva memanggil sang piaraan di bagian belakang, tapi di bagian bawah Skylarnya Uranus memukul mundur. Hai, yang bukan hello. Benar. Yang mencoba untuk dapetin stucknya, menahan stucknya Skylar. Yap. Hah? Aku baru ngeh tadi. Iya, Pak. R7 ya pakai Zas ya. Gila, biasanya R7 pakai Aura Fire, dipanggil Lemonnya, tapi masih ada Purify, sudah dipakai tas dan langsung pulang. Dan harus kehilangan Kupanya tadi. Dibiarkan untuk mati begitu saja. Dan bahkan Keira yang mencoba untuk bermain sedikit lebih agresif, tapi tampaknya di sini mana dari Albert habis. Terpaksa harus pulang karena dia selalu nge-spam dari Art of Delivery-nya. Dan balik lagi ketika Cloud di arah mid lane dan dia lebih milih ke arah Finn-nya atau ke orange buff-nya, itu membuat dirinya akan semakin kehabisan mana. Iya benar sekali Pak, tapi di bagian atas kita lihat aja ada Keira udah level 4 tapi dikeroyok dengan adanya 2 orang sekaligus berada di bagian atas. Tapi untuk Popol akhirnya berhasil mengadop satu piaraan lagi, itu dia Kupanya udah kembali hadir. Adop nggak tuh? Iya mengadop. Capek juga ya, dia tiap mati diadop lagi. Gila loh, tukang adopsi Kupa dia ternyata. Oke, Psycho. Ini dikit lagi tapi untuk Kupanya harus langsung balik dan dipanggil menuju ke majikannya, yaitu Popol. Sementara untuk fans memanah tapi tidak terlalu memberikan damage yang begitu besar. Yes, benar banget. Dan R7-nya melawan seorang Popol Kupa. Iya. Kedua binatang langka ini akan bertemu di arah turtle dan ternyata diamankan begitu saja oleh seorang fansnya. Belum adanya first blood dan hanya ada turtle yang diamankan langsung oleh Yeshun Shin-nya. Sang naga yang mulai batuk-batuk panas ke kerajaan Hoshi. Batuknya gimana ya batuknya naga? Panas. Batuknya naga gimana coba? Asal batuk pohon kebakar. Gue ngebayangin deh. Oke, ini dia live streamer Nimo TV kita ya. Ada Rokursa dan ini Finn ya. Masih sama-sama farming aja dari kedua player marksman. Tapi tampaknya Fans yang jauh lebih unggul karena habis dapetin satu turtle juga. Dan itu lihat tuh. Langsung dipanggil cepet banget emang habis digigit. Kita lihat Lunox dengan kostum barunya udah compang-camping, udah sobek-sobek, tapi di bagian bawah Hai-nya terus memberikan sebuah dash dan juga ada Phantom Slash diputerin lagi dengan satu tarian piring. Aniokama, Benedetta, Akamari dake robot, Asaketele damage-nya. Hampir saja berhasil mendapatkan ke arah Benedetta. Yes, masih ada retribution, masih bisa diamankan. Bahkan langsung dapetin shocker juga untuk membuka visionnya. Ini farmingan dari Albert ya sedikit jauh lebih lambat. Dan benar-benar rotasinya juga sudah mulai aktif tampaknya dari anak-anak Aura Fire karena stun. Karena semuanya Matildanya tidak sempat untuk melakukan Circling Eagle-nya. Aura Fire sudah mulai membakar di arah bottom lane-nya. Dibalaskan oleh Skylar. Sama-sama mempunyai stiker yang sama-sama Aura Fire. Ada 3 orang, belum ada trap juga, belum terkena Skylar yang mulai dihabisi pelan-pelan dari Gold Turret Protection-nya. Dari suara Skylar-nya masih bisa untuk membersihkan sedikit demi sedikit minion dan bahkan mengusir mundur. Hei naga, cabut. Lu mau gue bikinin kandang, jangan kau hancurkan markasku. Naganya belum berhasil untuk mendapatkan satu tertarik di bagian bawah. Tapi Albert perlahan stuck dari Art of Delivery-nya udah mulai terkumpul. Movement speed-nya sudah terlihat. Attack speed-nya juga terlihat. Turtle kali ini akan menjadi objektifnya. Udah ada satu Mountain Shocker tadi dikeluarkan. Terlihat sudah di mana aja posisi yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Sudah mulai blazing duet. Retribution yang dapat dan ternyata diamankan oleh Albert ya. Dapetin langsung dari taman dan bahkan Hai-nya yang justru ditembak begitu saja. Keira-nya terlalu depan.
RRQ sudah mulai ada di kepala dari seorang Keira. Hanya menumbangkan 1 untuk 2. Justru Psycho-nya juga harus tumbang. Finn-nya pun juga. Waduh, walaupun mereka mendapatkan turtle tadi ya untuk Albertnya, tapi ya 2 dari mereka harus menghilangkan cukup cepat dan sekarang dilompatin begitu aja. Tapi Skylar-nya masih sangat-sangat tebal sekali, hanya sedikit mana yang dia milikin. Ya, karena Skylar tadi langsung bikin ke arah Brute Force terlebih dahulu, dan kalau misalkan melihat dari playstyle Aura Fire, mereka memang selalu memenangkan early phase-nya. Yap. Nah, kalau misalkan melihat dari replay, memang untuk tari turtle-nya tadi sempat diamankan oleh Albert, karena balik lagi ketika kalau ngomongin masalah retribution dari Albert ini kayaknya adalah satu hal yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman Aura Fire. Jangan sampai objektif dari turtle dan juga lordnya tercuri dengan mudah oleh Albert. Iya benar sekali, hampir aja tadi Godivanya terkena laser yang udah langsung dikeluarkan, tapi Albert coba lihat ngacirnya kenceng banget larinya. Berhasilkah dia mengambil stack dari? Yap, berhasil untuk mengambil dari Godiva. Masih tertahan stacknya, dipanahkah? Tapi salah arah, apa yang terjadi? Nah, menuju di bagian tengah ada satu wave minion yang siap untuk diamankan oleh Vans, ditemenin oleh Angela. Yes, masih mencoba untuk membersihkan minions wave-nya. Sudah dapetin 1 DHS-nya. Demon Hunter Sword-nya dari seorang Albert menuju ke arah atas sekarang. Aura Fire, ada R7, ada Psycho, ada Finn juga, 3 orang yang mencoba defense. 1 turretnya, Psycho sudah mulai maju lagi ke arah depannya Godivanya, tapi masih ada Kupa yang mencoba untuk menggigit-gigit hewan langka milik R7. Kedua hewan langka ini benar-benar selalu bertarung bertemu di arah turtle, di arah top lane, dan bakal Skylar-nya masih easy peasy aja di bawah membersihkan minion. Masih sama-sama santuy aja kedua XP laner dari kedua tim. Iya benar sekali, sementara untuk Haik tadi ada Alexa Final Blow menghilangkan dan juga mengirimkan 1 gerobak yang belum menjadi gerobak victory. Hilang sudah gerobak tersebut. Yes, Turtle sudah mulai muncul. Ini dia Turtle yang harusnya ketiga. Sudah mulai dicolek-colek. Retribution-nya dari kedua hyper carry atau jungler sudah mulai ada. Tidak ada cooldown, dan bahkan Albert-nya yang kali ini diincar. Masih ada Angela juga. Retribution siapa yang dapat, dan ternyata lagi-lagi Albert dan bahkan dapetin 1 point kill. Godiva mau kemana? Ada Lemon, ada Seeker Aura Fire di tas sama Skylar, dan langsung diamankan begitu saja. 2 orang dari Aura Fire harus ditumbangkan, plus Turtle-nya diamankan oleh anak-anak RRQ Hoshi. Wah, cuan banget, dan sekarang hanya mengantarkan nyawanya aja. Valin Star Moon yang dilakukan harus dibalaskan dengan beberapa player yang langsung mengirimkan damage balasan. Nyaris saja facehugger, peluk mukaku. Bukan. Apa artinya, Be? Apa? Peluk Facehugger. muka. Facehugger. Muka, face, muka, hugger. Pemeluk. Pemeluk, wajah pemeluk. Wajah pemeluk. Wajah pemeluk. Jadi kalau ngeliat wajahnya facehugger, aduh, Bawaannya pengen meluk KB. pengen meluk. Jadi meluk KB. Kenapa meluk habis sih? Iya, Mas. Bukan. Iya. Ini 1, 2, 3, 4 rame banget, siap untuk mengusir mundur ke arah Skylar-nya. Skylar-nya hanya memancing-mancing aja masuk lagi ke dalam rerumputan, tapi Esmeralda-nya belum tergoda. Dia masih aja ngejogetin dari jarak Holy jauh. Crystal dari seorang R7. Yap. Dibilang dia berarti mendapatkan farming yang sangat optimal untuk kali ini, apalagi di momentum atas. Dari tadi, dari setup turtle yang kedua itu udah mendapatkan banyak banget keunggulan, dan bahkan dengan Feather of Heaven yang dimiliki oleh R7 ini akan membuat nantinya aku lebih takut sama Keira sih. Keira kayaknya bakal rontok cepet banget daripada seorang Hai. Hai masih punya Eye for an Eye, tapi Keira dia Oracle masih OTW harusnya. Aduh, pegel sih itu, ya udah, sorry Crystal, ada pedasa ini, efek Spira nambah, sementara itu untuk Eagle. Hai ditabrakin langsung tadi sementara untuk Albertnya. Blazing Duet ke bagian belakang. Godiva tertinggal 1 hit terakhir, KO, double kill untuk Albert. Aura Fire selalu muncul di lane of down untuk game yang pertama. Skylar tidak peduli, walaupun Keiranya sudah ke-trigger, sudah mulai marah, dan bahkan lagi-lagi Skylar hanya mendekati dari Esmeraldanya dan nge-spam stiker Aura Fire dan memancing ke arah Psycho yang tiba-tiba datang di sana. Aura Fire, Ionic Age, dan bahkan ada Angelanya masuk. Lagi-lagi Sirking Eagle yang terkena stun, masih bisa cabut ke arah belakang dan bahkan masih menyimpan flickernya. Wow, di tempat lain ada solo kill dari R7 terhadap Vans. Yi Sansin menghilang untuk kedua kalinya.
Apa yang terjadi di atas sana? Iya, kayaknya Thrashless udah terlihat dari fans ketika kita tahu sendiri bahwa Thrashless ini adalah salah satunya escape mechanism yang dimiliki sama seorang fans. Lalu R7-nya dia langsung memanfaatkan hal tersebut, dia langsung pakai Nightmare Respawn untuk menumbangkan seorang Yushin Shin yang mungkin tadi di bawah karena ada 3 hero. Facehugger-nya kan langsung hardguard ke arah seorang Keira. Yes, bener banget. Dan ini benar-benar ya balik lagi dari anak-anak Ararkyoshi mungkin untuk early-nya tadi agak sedikit susah, tapi sekarang lihat item-item sudah diamankan, bahkan menuju ke arah Queen's Wing, walaupun kita tahu dari item sayap ini sudah di nerf dari segi yang tadinya 40%, yes, tapi sekarang jadi hanya 30% baru mulai aktif. Buset, Tapi- R7 cepet banget loh. Yes, bener banget. Kita lihat Divine Glaive sudah diamankan, bahkan Lordnya berjalan di arah tengah, belum dimajuin, dan ini memanage lane dengan sangat amat rapi sih. Gue bakal lihat dari tengah, dari atas, dari bawahnya, dari anak-anak Hoshi. Dan yang mereka lakukan adalah mendapatkan turret keduanya. Di arah atasnya dapat dengan sendirinya dari minionnya. Dan bahkan ada yang belum dikeluarkan, dan bahkan Skylar sudah mulai ke depan. Tapi belum ada yang ngebuka, belum ada Falling Star dari seorang Keira. Masih sama-sama menahan. Dan bahkan Blazing Duet hanya untuk memukul mundur ke arah fansnya. Hardguard-nya sengaja dikeluarkan. Agak sedikit cepat. Dan bahkan dari high-nya pun juga. Ini benar-benar terganggu hanya menggunakan Blazing Duet. Dan mungkin akan menuju ke arah mid lane-nya. Wah. Sementara itu pop oleh Kuba. Dashnya sakit banget loh R7. Ya ampun, hanya anak bulir-bulir kecil yang lucu yang langsung dikeluarkan. Terkena kalah dari Godivanya. Langsung menghilang. Kalekto final blow. Langsung ngedes lagi ke bagian belakang karena darahnya hanya tinggal 1/4. Namun untuk kali ini Blazing Duetnya, ya ampun sakit banget. Angel aja dengan cepat meregang nyawa tepat di dalam base-nya sendiri. Wow. Kemenangan hadir untuk Ararki Hoshi. 1-0 untuk game yang pertama, dan bisa dibilang ini game Iya. ya cukup cepat juga. Awas. 2 hari begini aja. Enggak, soalnya gini, waktu itu Saiko pengen tos. Udah begini. Udah. Tapi R7 lagi begini, tepuk tangan, Oke. terus tepuk tangan. Dicuekin. Kemarin R7 begini, ternyata Saikonya lagi dicuekin. Dibalik ternyata. Sekarang ternyata saling pandang. Awas. Tos ya. Jangan lupa maksudnya di situ. Luar biasa permainan yang dipertontonkan. Pasif di early gamenya masih santai, tertinggal sempat untuk Ararki Hoshi tadi, tapi mendadak dengan turtle yang udah mereka dapatkan tadi, ada fight yang di dekat turtle, mereka menyamakan kedudukan, bahkan langsung mendahului dari segala aspek. Dua turtle adalah jawaban ketika Ararki Hoshi dari awal game mungkin mereka kehilangan dari setup turtle-nya. Mereka kehilangan mungkin dari segi first blood-nya. Tapi itu bukan menjadi kendala. Kenapa? Karena balik lagi di pertengahan game Aura Fire perlahan-lahan mulai kelihatan nih. Dari pola permainannya yang mereka biasanya kita lihat di early game, mereka sedikit rusuh. Tapi di game kali ini mereka malah tidak rusuh sama sekali. Mereka tidak memanfaatkan yang namanya early gankingnya, early phase yang biasanya mereka mainkan. Dan bahkan untuk 5 menit awal, biasanya Aura tuh kayak unggul sekitar 4 kill, 5 kill soon. Tapi untuk yang sekarang mereka hanya mendapatkan 3 kill. Diminimalisasi lagi nih oleh teman-teman dari Ararki Hoshi. Dan bahkan dari turtle yang kedua, turtle yang ketiga udah mulai diambil pelan-pelan sama Ararki Hoshi, yang membuat teman-teman dari Aura Fire makin ketinggalan dari segi gold. Dan bahkan EXP-nya itu tadi sempat terlihat dari R7 terutama. Dia mendapatkan Holy Crystal, dia dapetin Divine Glaive, nongol sedikit fansnya langsung hilang. Hilang Tapi, cepat banget, Pak. Emang feeling gue Ararki Hoshi tidak mau kehilangan 21-nya ya. Jadi Iya, betul. benar-benar ingin memanfaatkan game satunya. Iya, Pak. Ngerti nggak kamu? Apanya, Pak? Enggak, dia nggak Oh, Kan game iya. 1 kan, Pak? Iya. Iya. Karena kalau misalkan 2-0 itu untuk menghindari 2-1. Benar. Itu dia. Iya. Sementara kalau misalkan biasanya seperti yang kita tahu, kalau 2-1 itu berarti kita hanya mendapatkan agregat plus 1. Benar. Kalau misalkan 2-0 Iya. itu mendapatkan agregatnya plus 2 gitu loh. Iya, benar sekali, Dan terlebih untuk matchnya jadi lebih apa ya? Bisa dibilangin aja. Kalau head to head matchnya tuh, Ya, itu lebih secure. benar. Juga kalau 21 kan cuma 14 kan. Benar, Iya, benar cuma banget. 14 gitu. 9 poin kill dan juga 3 assist. Yap. Kalau misalkan melihat dari game kali ini ya Pak Pulung dan juga Cornet, Mau belum? 11 menit game berjalan, Ya. aku melihat sekali tadi sebenarnya permainan dari seorang Saiko-nya melakukan rotasi. Namun untuk pertama kalinya bisa kita bilang bahwa
pergerakan yang bisa dibilang terkadang worth atau tidaknya. Itu kadang tidak tergantung sama ininya loh, sama hasil killnya, tapi space-nya. Jadi Psycho emang KDA-nya 012 nih, tapi yang dimakan sama Albert itu tuh hampir kayak dari mid lane sampai top lane semuanya dimakan, termasuk turret. Jadi kayak jalannya R7, jalannya Albert ini dibikin sama Finn dan juga sama Psycho. Lihat dari damage-nya, kelihatan Psycho, Finn, dan juga dari Skylar itu tidak memiliki damage yang signifikan. Tapi yang memiliki damage signifikan itu adalah dari Albert dan juga R7-nya. Bahkan untuk the carry kita R7 dengan 50.000 total damage yang ditorehkan dari bisa dibilang total damage ini di RRQ-nya 145.000, dan bahkan sandbag-nya juga dari Skylar. Karena tadi sempat kita lihat Skylar-nya benar-benar dikejar-kejar tapi tidak tumbang sama sekali. Membuat dirinya dikejar sih, Pak. Bukan dikejar-kejar, dia ada membuat 4 hero di depan dia, tapi dia masih diam aja. Membuat dirinya dikejar-kejar, memancing bagaimana orang agar masuk dalam perangkapnya. Karena ya bahkan tadi ada sebuah sergapan dari Lunox juga. Itu bagus sih. Balik lagi nih. Walaupun nggak tumbang ya. Iya, walaupun nggak tumbang, tapi buying time yang seperti aku bilang. Di bawah ada 3 hero nih. Di bawah ada 3 hero yang sedang bertemu. Di atas 2 lawan 2 dong. Bahkan jadinya 2 lawan 1. Karena turretnya dihancurkan sama seorang R7 dan juga Albert. Itu dia dimakan tuh setengahnya dari bagian mid sampai atas sampai gold laner. Bahkan tadi diem-diem di bawah perang anteng R7 di atas sendirian habis semuanya, Pak. Iya. Si Sansin disikat, Pak. Oke, kita akan menuju ke backstage untuk melihat para player. Wah, tim belakang. Dan MVP by Galaxy Yang panik gua pulung loh. Soalnya kan kebanyakan penonton pada nanya itu player-playernya di mana gitu. Belakang bentar nanti balik lagi. Pas udah balik kita lagi langsung. ada team meeting dulu dong. Iya, evaluasi. Oke, inilah dia Albert jadi MVP by Samsung Galaxy A series. Kan udah pernah tuh Cloud. Iya, benar. Ya, ini dia sang MVP kita Cloud. Oh, itu mah kuat. Itu bukannya clean ya? Oh, apa? Blazing Duet. Apa? Blazing Duet, Pak. Blazing Duet. Ya, elah Tuhan. Blazing Duet. Blazing Duet. Ternyata selama ini Jar of Heart itu Blazing Duet ya? Blazing Jemet sebenarnya, Pak. Jemet. Iya. Do you think you want? Kalau tinggal Jar of Heart. Capek. Itu Blazing Duet ya? Iya, Pak. Blazing Jemet, Blazing Jemet. Blazing Jemet, itu namanya. Ingin berkata kasar ya Allah. Gue ingin marah. Gue ingin kasar. Oke, sudah siap. Tampaknya player dari sang Raja Arkeoshi sudah kembali. Oh ya, sudah kembali. Benar. Ke bangku yang bukan bangku cadangan karena ada 5 di sana. Mungkin. Apa? Menjawab pertanyaan Cornet. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah. Kenapa? Mungkin kenapa? Tadi kayak pertanyaan soal Queen Swing. Itu face tuh becek. Oh iya. Ini gue ada tisu nanti. Apa? Gampang. Langsung diem dia. Apa tadi? Apa tadi, Jawab Bro? Queen Swing. Iya. Queen Swings ini adalah salah satu item yang sebenarnya jadi item pertimbangan. Benar banget kata Cornet gitu loh. Kalau misalkan Cornet tuh bilang walaupun udah di nerf ya. Udah di nerf. Itu tetap saja Queen Swings ini dibutuhkan untuk demetize-nya. Dimana dia ini kalau misalkan HP-nya di bawah 30%, dia akan langsung nyala tuh pinggiran-pinggirannya. Dan akan membuat yang namanya spell fam dan juga defense itu meningkat. Langsung meningkat. Apalagi sekarang Spell Queen fam Swing itu cocok buat tipikal-tipikal jungler. Karena Ya, ada yang namanya physical attack yang bertambah. Oke. Seperti itu. Oke. Kenapa Hexclaw tidak populer? Padahal Hexclaw tuh di bawah 40% sudah aktif. Nah itu dia, aku juga bertanya-tanya kenapa tidak ada yang mengamankan Hexclaw? Iya. Karena Hexclaw. sebenarnya Hexclaw ini Nah, mungkin untuk dari impact ya Pak ya, iya. lebih banyak atau lebih dominan atau lebih prioritas tuh ke arah Endless Battle. Karena dia punya true damage, Ya. Gitu. dia juga punya mana regen. Oke. Mungkin Hexclaw ini cocok untuk hero-hero yang tidak memiliki apa ya namanya, mana. Seperti Seperti. Alucard. Oke. Oke. Tapi Ruby tetap dipakai. Ruby tetap dipakai Karena karena nyari- Ruby itu kan nyarinya dari skill. Dari Nah spell itu farm. Ruby ini cukup unik karena dia itu dengan lifesteal dari Hexclaw dan juga dari Endless Battle, Betul? itu malah Ruby ini benar-benar sangat mengerikan lifestealnya. Iya, Oke. sekali mau offended. Gitu kan. Ah itu tuh si Phantom Sash gitu. Ayo dah. Gitu. Kalau Hatah mah cow Pak. Ah, beda ya? Hatah. Iya, apa ya kemarin tuh ya?
Yatak. Bukan Yatak. Apa Yatak? Maaf ya teman-teman ya. Lupa Emang gua suka. minggu lalu tuh. Gimana Ruby, gimana ulangin? Yatak. 5 kali lagi kayak gitu amandel dia. Ini kebayang gak sih Pak, ini kan dari game 1 kan. Tadi mereka udah kelar main evaluasi, keluar kan. Dan pas masuk lagi udah duduk rapi semua. Salah tempat duduk. Kita kan di depan Pak, salah ketuker tempat duduknya antara Aura sama Enggak dong, Iya. Nggak mungkin dong. Gimana? Mana tahu gitu. Nggak mungkin. Gak mungkin, Bang, gak mungkin, gak mungkin. Nggak. Bangku Aura di sana. Gak mungkin. Ke Nggak depan. mungkin. Ya maaf Pak, namanya begitu Mana? kan ya. Oh iya nih. Yuk, Wow. soalnya Pak. Oh iya. Selena dan juga Link kali ini langsung Your dihilangkan team begitu is aja. banning. Sementara Jauhead pun langsung menyusul. RRQ si memban aja hero ini sudah semakin jarang kita lihat kalau Jauhead ada di Land of Down. Oke. Iya. Lagi-lagi ya. Hah? Selalu Selena Jauhead. Oke. Apakah Natalia juga akan menjadi band dari kedua tim? Atau justru malah hero lain? Udah jarang banget sekarang Natalia di Kenapa? band kan ya. Kenapa bisik-bisik sih? Bener. Karena untuk top band kita itu masih di Natalia ya kan? Betul sekali. Bawahnya Selena. Di bawahnya ada Selena benar. Iya, benar kan? Brody waktu itu sempat ada. Brody. Brady, Jadi top 3-nya adalah top bandnya. team Yang is pertama banning. itu adalah, Natalia, kedua adalah, Brody. hah? Bukan Selena. Selena itu nyusul Oh, Selena untuk itu sekarang. Jadi Ah. sekarang Selena apa Brody? Selena. Gue panggilin OG di ospek lu. Oh, spek sama Oji. Osji dong dia. Oji dong jadi. RRQ Hoshi satu band lagi karena Matilda yang mulai menyusul. Matilda ada di 64 poin. Ah, Matilda di 64. Band. Ya, ini berarti Wow. 60 lebih dari 64 nih sekarang. Mereka sempat ada band juga terhadap Matilda. band Pakito loh, mereka berarti kan bisa first pick ya. Dari RRQ Jauhead Hoshi-nya. mulai naik, Pak itu mulai naik. Berarti first pick-nya RRQ bakal Apa ya? aneh nih. Hmm? Mau apa nih kira-kira? Kan masih ada Benedetta, Pak. Apakah RRQ lebih milih Benedetta dibanding Pak itu. nggak Udah boleh di ban dibanding, soalnya. udah di ban. Hmm. Dibanding Uranus. Mungkin nggak Bisa first pick Uranus Uranus? malah, bisa Uranus. Bisa ya? Bisa Uranus. Pak. First pick lagi RRQ Hoshi. Last band, apakah Benedetta atau justru malah diadu oleh naga-naga aura api? Aura Fire. Natalia. Natalia ternyata. Benedetta terbuka, Uranus kebuka, Esmeralda kebuka, atau masih ada hero-hero lain. Dan Angela ternyata yang menjadi pilihan. Langsung Angel lah tanpa basa-basi. Tapi kok Rafaela nggak terlalu populer ya di MPL ya? Di MDL tuh populer banget loh. Karena kalau misalkan kita mainin Rafaela berarti obvious banget kita udah ketahuan bakal mainin marksman kayak Bruno, Yap. Granger. Kalau misalkan Angela ini bisa kompleks. Dia bisa mainin Benedetta, dia bisa mainin ke arah Cloud gitu loh. Pilihannya lebih banyak kalau Angela. Sebagai salah satu supportnya yang bisa nempel ke arah core. Oke. Kayak kalau Rafa tuh udah mulai kebaca juga kali ya gameplaynya. Kayak rotasi-rotasinya, farming-farmingnya. Dan Angela yang kita tahu magical damage jadi lebih besar walaupun slow effect ya diturunkan. Dan Uranus seperti yang sudah kita duga-duga tadi terbuka dan langsung dipick oleh anak-anak Aura Fire. Ini kemungkinan ya balik lagi nih apa untuk Benedetta yang masih dengan high dan juga untuk Uranusnya akan ke iya seperti itu ya. Untuk high-nya akan menggunakan Bene, Uranusnya mungkin ke Keira. Hah? Iya dong. Ya kan? Atau kebalik, atau Keiranya akan menggunakan Benedetta dan juga high-nya akan menggunakan Uranus. Bisa jadi. Bisa jadi. Alice untuk Skylar. Kemungkinan terbesarnya. Yap. Tapi masih ada satu kemungkinan lagi kalau misalkan RRQ Hoshi memang ingin mengamankan langsung hero untuk R7. Gue cuma pengen lihat dia pakai cow doang aja. Tapi Siapa? sini R7. Oh, R7. Kangen banget gue lihat dia pakai cow. Dan ternyata apakah langsung didengarkan oleh R7? Dan Yes! Your team Terima kasih R7. Taunya bukan dia pakai R7. Iya. Iya. Kata Acil, hah? Emang ini buat R7? Siapa yang pakai Bukan. Yang pakai cow siapa? Bukan tuh. Gue udah senang-senang. Ya, kata Acil, hah? Kata Acil, hah? Kok
siapa coachnya sih? Kata Acil, siapa coachnya sih? Oh jadi tiba-tiba udah langsung wah-wah aja. Cloud tapi diamankan oleh Aura Fire. Alright. 2 band terakhir. Apakah dihabiskan lagi untuk mid lane-nya dari Lancelot-nya mungkin? Atau justru malah marksman-marksman-nya? Arkeoshi akan nge-ban karena Roger lagi atau tidak? Masih terbuka untuk jungler-jungler Arkeoshi. Gue pengen Albert pakai Lancelot sebenarnya. Tapi kalau misalnya di-ban lagi, pilihannya akan semakin ini nih, makin Hah? Untung Acil nggak bisa denger ya. Iya. Kalau Acil denger, ya elah Konet banyak maunya ya ini R7. Oh iya bener ya. Capek lagi sih. Capek lagi nih, capek lagi capek ya. Buku. Nih. Ini loh jadi kocek nih. Tuh kan Lancelot di-ban. Iya Udah lah benar gak mau lah. nge-cash gue. Buset. Segitu. Ngambek. Ngampaknya gara-gara Lancelot di ban. Iya pengen lihat Albert pakai Lancelot nggak Tidak. dikasih. Ada alasannya kenapa Lancelot ini di ban. Gara-gara dia habis freestyle kemarin. Bukan. Pakai puncture-puncture-nya. Bukan itu doang. Gara-gara Jadi bisa apa? nge-burst ke arah Uranus. Dan itu yang pertama. Yang Iya. kedua juga berarti di sini Aura Fire tidak mau kalau seandainya Cloud yang mungkin akan sebagai jungler ini Ya. akan terganggu dari sisi farmingan dan bahkan rotasinya. Oke. Karena kan secara textbook itu memang yang namanya assassin biasanya lebih unggul damage-nya. Gue tahu hero apa buat Albert. Apa itu? Hanzo. Hanzo. Benar. Kenapa Hanzo? Biar nyolong-nyolong aja. Biar nyolong-nyolong aja. Alasannya masuk akal sekali. Alasannya loh. bodoh banget ya. Alasannya masuk akal sekali. loh. Nyolong-nyolong jungler aja biar cepet. Nyolong-nyolong jungle. Jadi Iya. metode anti jungler ya. Yoi. Betul sekali. Gimana? Cocok gak, Be? Jadi Cocok. coach gue. Cocok banget sih Net. Cocok ya? Parah. Tolong ya yang mau tim esports di coachin sama Cornet. Silakan. Gas. Gas. Untuk bulan ini masih gratis. Bulan depan? Bulan depan bayar lah dikit. Oke. Dikit aja pakai nasi kotak aja. Dikit aja jangan banyak-banyak ntar Jangan ketagihan temen banyak, gua. iya. Ah, Oke. Sylvana. Silvana. Masih terbuka soalnya Silvana. Untuk dari segi mungkin frontlanernya Aura Fire terutama karena RRQ sudah melakukan ban terhadap Digi dan Bruno juga udah gue yakin Silvana. Argoshi. Sok atau kalau Cornet salah pulung pusat 20. 20. Nah. Hah? Hah? Gimana? 10 deh 10. Ya mending lu Bruno. bener. Bener kan? Ya Mending udah. lu bener. Iya. Saya sama gue, Acil Iya. sama gue tuh udah sepemikiran banget. Kita tuh udah Iya. sohib dari kecil, dari TK. Kalau Oke, kata Oji. Ini dia. Dari Cornet. kecil gue. Bener pasti Cornet Gue tuh nih. bisa baca pikiran banget Argoshi itu butuh Bruno. Bruno ya. Dan bakal dipakai sama Albert. Oke. Apalagi Rafaelanya masih terbuka kan. Iya, Benar. Albert Wati. Albert Wati. Daripada lo pusat 10 kan? Iya. Iya. Benar. Bruno dong. Sudah Eudora. pasti Eudora Eudora. dan Bruno dong. Hayabusa. Hayabusa. Hayabusa Ya, muncul siap ya, Lung, ya. kali ini Apa? dan juga Sorry, gua Eudora. sih udah mikir tuh Bruno banget, tapi ternyata otakku belum nyampe untuk jadi coach RRQ Hoshi. Jadi ternyata ya busa. Gimana ya? Nambah lagi, Be. Ya udahlah. Bang Darus, koyok, Bang. Masang lagi dah gua. Ya Masang elah, lagi. 10 doang, abis 10 lo jadi kayak Adera ya. Wah, bisa jadi itu mantap ya. Wih, Oh, mantap. Mantap. Lu last pick, tebak-tebakan. Ayo KB dan juga Polo. 3, 2, 1. Rafaela. Aduh, Satu super. aduh. Di band. Kaja. Wih. Burung Tidak kecil tertebak. dan burung besar. Burung kecil yang sudah menjadi besar, Kaja. Iya. Betul sekali. Burung yang Gak hobinya bisa ya lu ya? nyamuk. Dikagetin gitu gak bisa ya lu? Apa? Gak bisa ya? Gak bisa, Ya Pak. langsung lempar-lempar gitu gak bisa lu? Sulit, sulit. Pak. Sulit ya? Ah, ah. Apakah itu faktor? Dari dulu kan, Oh, dari dari dulu. dulu Iya, emang benar. ya. Itu kan dulu paling sering ngerjain kan. Item pertama Kaja apa lu? Ya itu akhirnya Kaja di pick. Begitu padahal udah mau ngomong 5 kali 7 kali 3 berapa Pak Pulu? 105. Hah? 5 Bener. kali 7 kali 3 Bener. kan. 5 kali 7, 35. 35. 35 kali 3. Kali tiga. Bener 105. Kok bisa Tuh, sih lu? Bisa. Emang bener 105? Bisa, bener, iya, bener. Iya kan? Bener Bener. kok bisa sih? Kok pinter sih? Betul pinter. Enggak, karena lu dari tadi bridgingnya soal persiapan jawaban dadakan. Iya Ya sih. ready. Jadi otaknya udah ready. Oke lah ini dia. Ready atau tidak ready Aura Yes. Fire. Yang akan bertemu di game kedua dengan RRQ Hoshi. Apakah 0-2 atau justru Aura Fire tidak mau pulang cepat. Pengen lebih malam lagi untuk pulang sekarang di game yang ketiga. Betul sekali. Apalagi dengan game yang kedua kali ini mereka kayak lebih matang lagi nih.
Yap. Dari pemilihan hero-heronya bahkan ada Kaja di sini yang mungkin saja akan bermain pick off. Yeah, R7 pakai cow. Wih, dengan high and dry. Cornet casternya ada QC banget gitu langsung netizen. Emang salah ya kita kalau pengen lihat player pakai hero yang kita pengen? Gak salah, orang Enggak, saya juga pengen ngelihat track pakai Chow kok, Pak. Iya. Belum pernah sampai sekarang ya, belum kesampaian ya. Belum Oke. kesampaian. Back to the game Kira, Phantom Flash ke arah depan dan langsung mundur lagi dash ke arah belakang tapi tidak ada satu Kocedo yang masuk tadi. Yap. Dan Godiva-nya ternyata yang memakai Kaja dengan emblem support. Ya. Sedangkan Facehager masih dengan mage-nya ya. Tapi menurut Profesor, apakah Facehager itu memberikan dampak untuk Aura? Ada Ya, impact-nya kayaknya nggak sih? kalau impact kayaknya dari tadi untuk di game yang pertama cukup kelihatan impactnya. Cukup Dimana kelihatan dia ya? juga menggunakan Angela mendapatkan 2 poin kill yang berarti dia kill participationnya bisa dibilang cukup aktif. Oke, cukup aktif. Cukup aktif. Cuma rotasinya aja nih yang masih pelan-pelan aku liatin. Dan ini dia, R7 dengan menggunakan Chow-nya di arah bottom lane. Hai. Emang agak sedikit kesulitan untuk Chow di meta yang sekarang untuk early game-nya. But kita akan menunggu apakah ketika sudah level 4 bakal ada enggak. Enggak Nyaris. ya, sabar. Nyaris Chow saja. freestyle. Combo snake video. Bentar, Itu bentar. dia. Ini Apa nih, itu, Pak? ini dari segi rotasinya bisa dibilang Aura Fire agak Kebiasaan gua. terhambat di bagian Ngeliat jungle ya. sih. Iya, Pak. Iya, di bagian jungle-nya untuknya bisa dibilang tidak ada yang mengarah ke arah laning phase dari R7 tadi. Aura Fire juga bisa dibilang kalau mau dipaksa team fight, mereka akan rugi karena 4 lawan 3 Pak Bolong dan juga Oren. Namun untuk sekarang juga nih Godify langsung terjun ke bagian bawah, membantu untuk high-nya. Tapi Turtle udah mulai dicolek, ada Albert di sana sendirian aja. Udah Alright. ada Phantom Shuriken, pindah masuk, lagi ke masuk, bagian depan. Akankah Shadow kali ini mereka melakukan fight? Itu dia yang aku tunggu-tunggu dan bahkan first blood-nya diamankan oleh R7 dengan freestyle kick-nya. Albert sekarang dikejar Purify dan langsung double kill dari seorang high-nya. Dan bakal dipunish. Where's the sun? Dan langsung di-stun double kill oleh seorang Psycho Teguh. 2 berbanding 3 tadi sepertinya, dan juga ada satu Turtle yang masih nganggur, belum sempat disentuh, belum sempat diambil. Iya bener banget. Tik 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 bunyi Hujan. hujan di atas genting. Itu Wow, dia lightning wow, bolt dan limit. langsung di stun. Tapi Wah. tidak berhasil terbakar kah? Enggak, enggak. ternyata Selamat masih dia, ada selamat. regen darah walai. Aduh, dia yang kebakar, kita yang anget di sini. Namun untuk di tempat lainnya ada satu Little Wanderer. Ya, kenapa? Bang? Anget, kebakar, anget, panas. Nah, bakar tuh panas. Salah ya? Anget, Salah. anget. Oke. Masuk angin lu. Anget-anget. Ntar jadi masalah gua ngomong. Gak jadi. Bentar, Apa? Apa ini ya? Turtle belum ada yang menyentuh sama Belum, sekali Pak. semenjak tadi team fight di area Turtle. Artinya Mungkin Aura sekarang Fire benar-benar mendinai pergerakan dari RQ Hoshi di bagian early phase-nya. Dari si mereka juga masih nggak apa-apa, mengamankan nggak ya. ada yang lihat R7. Tidak ada yang melihat kamu salah tendang di sana. It's okay. Masih ada kesempatan wala ya. Santuy, nggak apa-apa santuy. Gak apa-apa, masih 3 menit 50 Nggak apa, nggak ada yang lihat detik kok. Iya. Berapa penonton sih, Pak Belum? Nggak ada yang lihat. Pada nge-freeze semua tadi, jadi nggak ada yang lihat tendangan kesananya. Nah. Oke. Iya, Phantom mencurikannya udah, biasa ketekan semua dikeluarin. Tapi Udah, Hype udah langsung aman. nongol mau tarik piring kali ini, Hype. tapi Tartarnya berhasil diamankan. Udah disetrum burungnya, mulai ingin balik ke bagian belakang tapi nggak bisa. Feather Eye Strike, Skylarnya terkurung di bagian belakang, untungnya dia ada flame shot dari Facehager. Aku Skylar. Itulah ciuman jarak jauh dari diriku, kata Facehager walai. Muah. Galak. Waduh, entah dari mana datangnya itu flame shot, ditembakkan langsung. Hei, udoranya terpanggang sendirian di bagian atas lewat jalan tol penuh pedang yang udah diciptakan oleh Keira. Betul, Alright. kan lebih absurd kan, Net? Kan gue jalan becek, dia jalan tol tuh lu lihat. Jalan tol siapa? Alekto Final Blow. Lu denger gak tadi? Dia ngomong apa? Jalan tol. Jalan tol penuh pedang kanan kirinya. Ampun lu. Yuk lanjut Udahlah. lagi. Gue tetap Lebih dengan absurd. gue tetap dengan jalan Debus. debus gue ya. Iya. Tapi tadi bisa dibilang memang Psycho ada sedikit dilema juga ketika top lane-nya tidak ditahan, otomatis Keira akan lebih kaya daripada sebelumnya. Tapi ya sempat tumbang, namun tanda balik split. lagi Godiva menjadi korban selanjutnya. 3 poin kill dari Psycho. Gosong burungnya disetrum kayak begitu dengan tegangan sama dengan satu gardu listrik, bisa lebih juga itu kekuatannya ya.
Iya. Gardu listrik apa tuh? Ini Pak, Tahu gua. Los Angeles di sana kan kota gede. Los Angeles. Los Angeles. Saya belum selamat malam. Selamat malam. Oke, pengejaran terjadi terhadap seorang Skylar. Walaupun ada hardguard tapi tidak berhasil untuk cabut karena tidak ada flicker, masih cooldown. Dan bahkan ada Hai juga yang mengganggu untuk Orange Buff ya 4 melawan 1 tadi. Lihat Psycho sendirian, si Nona cantik ditarik, Nona cantik. Psycho nggak boleh kemana-mana sayang. Harus bersama aku digandeng sama Kajago Diva. Mendadak 4 orang dari Aura Fire ada di bagian mid loh. Uranusnya di bawah masih stay sendirian. Turtle-nya sekarang mulai dicolek-colek. Tapi untuk jauhnya sedikit lagi dia berhasil untuk mendapatkan karena keajaannya. Federal Strike dikeluarkan. R7 satu hit terakhir masih berhasil. Sudah terbakar-bakar tubuhnya. Untungnya dia masih bisa pergi dengan selamat dari area pertempuran tersebut. Yes, menunggu di arah rumputan dari Hayabusanya. Mengincar ke arah belakang Facehager. Dipeluk dan langsung dilempar duri-duri tajam sama Albert Jawalai. Dan langsung didapatkan point kill ya. Tapi ada flashing duet ya karena seorang Finn ya. Finn masih ada flicker dan masih bisa survive. Masih bisa nge-heal dan cabut ke arah belakang. Masih bisa selama 2 hero dari RRQ Hoshi. Walaupun tadi badannya udah mulai bonyok. Sementara R7 siap Jet Kundotnya. Ini dia udah ada Electro Final Blow. Wow banget. R7 itu dia ke arah ujungnya. Dan langsung di Jet Kundo. Ditendang dan langsung dapat point kill ya. Dengan high end drive R7. Oh my god. Tidak sia-sia diet yang dilakukan. Membuat jari jemarinya semakin gesit lagi. Gila, predictable movement tadi daripada seorang R7. Dia udah nungguin banget di ujung jalan dari Electro Final Blow. Baru dia benar-benar melakukan The Way of Dragon-nya on point tanpa adanya Nana Fortnite. Yes, shadow kill dan langsung diamankan harusnya oleh seorang Hayabusa dari Albert dan langsung mendapatkan bonus turretnya juga di arah bottom lane-nya. Dihancurkan dengan cepat 3 orang. Keira Venom Slash masuk ke arah depan, hanya ingin membersihkan minus saja di arah tengahnya. Lihat dari Eudoranya, Nona cantik, Psycho juga Walai. Harus ditumbangkan oleh 3 orang Aura Fire. Namun R7 di bagian atas, iya habis ketemu langsung balik badan, balik arah, masuk lagi ke dalam rumputan. Melihat ada Facehager dengan bajunya yang begitu menawan, udah kayak Jember Fashion Week tuh bajunya kayak gitu ya. Bagus banget Pak, iya Pak, keren gitu. Ada parade loh itu salah satu apa ya, trennya ada di sana gitu yang terkenal di sana Pak ya. Oke. Skylar sudah mulai meludahkan di sana tadi. Iya. Tapi tidak ada teleportasi dan lebih memilih untuk menghisap darah-darah minion di arah bottom lane-nya. Belum ada Kocedo baru keluar hanya untuk mengocek saja dan dicicil sedikit demi sedikit oleh Albert. Langsung balik badan dengan Quad Shadow tadi walaupun ada pengecualikannya. Tapi di bagian bawah kali ini Skylar dan juga Keira terus bertemu. Hanya saja untuk Keira lebih memilih untuk mundur. R7 sendirian di area dari Orange Buff memancing keadaan agar mereka semua mengejar ke arah R7. Iya, udah siap-siap ada panah Finnya, yes. Yang sudah melihat aksi-aksi dari R7. Yang benar-benar sendirian di arah depan. Jet Kundonya mulai ditendang Dwarf Dragon tapi ditarik sama kajanya dan masih ada flicker ke arah belakang, ada Hardjet juga. R7 masih mencoba untuk survive, tapi tidak bisa. Finnya masih ada flicker ke arah belakang. Dan lagi-lagi di sini ada Skylar, ada langsung di-stun. Thunderstruck, wow kombonya cantik banget antara Eudora dan juga Skylar. Dan justru mengembalikan keadaannya. 3 orang dari Aura Fire langsung ditumbangkan Walai. Rontok sudah Aura Fire, 3 orang yang telah melakukan sebuah inisiasi malah terinisiasi balik. Habis David bagian atas sana kita lihat 3 habis-habisan. Federal Strike-nya sekarang membantu untuk bisa mendapatkan. Namun untuk kali ini Skylar-nya masih melihat dari kejauhan. Dia lebih memilih untuk bisa menghadapi ke arah Parsianya. Yes. Menuju ke arah top lane-nya. Turret kedua sudah diamankan. Walaupun untuk turret pertama di arah mid lane-nya Ryoshi belum dapetin sama sekali. Sudah ada Lord-nya, sudah level 11 juga dan itemnya. Silakan Profesor KB. Iya, entah kenapa ini kalau misalkan melihat dari fansnya sendiri dia udah punya deal damage yang cukup tinggi. Namun sayangnya untuk durability menghadapi Psycho selalu on point, apalagi dia membuat ke arah Genius One. Dia bener-bener mau ngehajar penetrasi dari tim Aura Fire. Gimana caranya dia ngedeal damage dengan cukup tinggi, yang penting bisa instant kill. Dan ini terbukti, Holy Crystal bakal jadi jawabannya setelah ini. Makanya menurutku ini fans kalau habis jadi Golden Staff dia butuh banget Arena Shield sih. Tapi kayaknya entah kenapa ya, aku melihat Arki Hoshi
itu membuat satu Genius Swan dari game pertama pun juga kayak diberikan satu orang untuk Genius Swan ya. Weh, ini Blazing Duetnya langsung aja memberikan, tapi untungnya Angela bisa Albert. masuk. Flame shot. Flame shot tapi di shutdown oleh Vans. Baik banget yang akan menjadi, dan ditarik langsung Divine Judgment-nya. Mau kemana kamu Angela? Sekarang kamu milik dari Aura Fire. Iya nggak sih, kayak dia tuh bikin satu Genius Swan dan juga satu NOD. Iya. Tapi bedanya tadi kalau nggak salah dipakai sama si Finn. hampir. Tapi di sini Kebakar. 3 orang dari RRQ Hoshi ditumbangkan dan Lordnya terbuka bebas untuk sang naga Aura Fire yang bermain lebih santuy, chill, dan ingin memberikan terbaik pastinya untuk permainannya di game yang kedua. Dan mungkin ini Lordnya bakal milik mereka sih. Kalau dari RRQ Hoshi, lagi-lagi hati-hati Skylar. Masih ada flicker dan mencoba untuk nge-stun, tapi R7. Lagi-lagi What combo is yang that? sangat amat cantik dari seorang R7 Walai, dan bahkan Keiranya yang terkena stun, Puppet String, dan bahkan ada ultimate dari Hayabusanya, dan langsung balik lagi ke arah belakang dan tidak jadi untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Di-delay lagi karena ada pergerakan dari Skylar dan juga R7. Wah. Kayak begitu orang mainnya, gimana caranya? Coba mendadak langsung hadir. Terculik. Digangguin gila ya, bener-bener kayak di distract-nya sama Skylar-nya, bener-bener kayak darahnya Skylar sekarang masih ada flicker juga, dan tiba-tiba ada serangan yang benar-benar itu yang diincar hanya mukanya Cloud dari R7 ya. Kayak nggak peduli sama teman-teman yang lainnya walaupun dia juga harus ditumbangkan. Tapi Cloud ya tidak ada retribution jadinya ke arah anak-anak Aura Fire. Iya, dan Skylar-nya pun sekarang mendadak terculik dengan ada Divine Judgment dan juga Federizer. Ini facehugger sakit banget sih Parsianya. Benar-benar artileri yang dikirimkan. Namun untuk kali ini gagal untuk mengeluarkan Shadow Kill-nya. Hampir aja. Coba selangkah tadi. Selangkah lebih dekat aja tadi Albertnya. Waduh. Bisa tuh 2 orang dihabak-habak dari dalam tubuhnya. Bisa tuh, ada ulti juga soalnya. Udah Dari ready Albert. ultinya. Udah ready. Oke, masih mencoba untuk ngebuka lagi. Untuk Lord berwarna kuning. Kayaknya gua harus balik dah. Ada suara dari anak-anak Aura Fire karena melihat pergerakan R7 di arah atasnya. Ditarik dari Angelanya, Finn yang masih ada flicker, retributionnya diamankan begitu saja ternyata oleh Electrified Elbow, dan belum ada yang terculik. Dan kali ini RRQ Hoshi harus melepas satu Lord berwarna kuningnya terhadap anak-anak Aura Fire. Iya, ini udah ada Phantom Shuriken, ada Quest Shadow dikeluarkan. Mereka akan menghadang langsung dari bagian tengah, ataukah mereka akan bergerak sedikit menuju ke arah inner turretnya. Namun seperti ya kalau untuk kali ini, ya mereka mundur sedikit demi sedikit. Ada Finn-nya, tapi Hayabusa akankah dia nge-flank ke bagian belakang untuk bisa mendapatkan satu core utamanya. Federizer kali ini dikeluarkan. Finn-nya mundur, memberikan Puppet String-nya lagi. Ada Phantom Shuriken, Lord-nya masuk dan siap untuk menghujam para pertahanan. R7-nya melakukan split push, Psycho, flicker, flanking, tapi tidak berhasil menculik siapapun. R7 sudah mulai berjalan-jalan mencoba untuk mencari di mana posisi dari core-nya, dan bahkan ditendang adalah seorang Odiva dari Kajanya, dan bahkan langsung diamankan begitu saja. Skylar masuk dan pakai dari mereka satu orang lagi, tapi Blazing Duet masih ada dari seorang Vans yang masih ada Winter Tranchan. Godiva masih menjaga jaraknya. Finn sekarang tidak ada lagi flicker. Psycho-nya mencoba untuk mengharap seorang Keiranya justru malah mendapatkan point kill. Hayabusanya di arah belakang menjaga dirinya agar tidak terculik, dan hanya ada satu orang justru dari facehugger-nya yang ditumbangkan, dan 3 rajanya. Hoshi harus kehilangan 3 playernya. Wow, sebuah serangan ataupun sebuah hal yang dilakukan oleh Aura Fire untuk kali ini begitu mengerikan. Mereka memaksakan keadaan, dan sekarang kita lihat Strike Fusca untuk langsung bisa mendapatkan karena best turret-nya. Psycho dan juga Albert langsung Shadow Kill, menghilang begitu aja untuk Yudoranya. Sedikit lagi Vans memiliki DP, namun untuk kali ini double kill. Hayabusanya down, menghilang sudah, wipe out RRQ. Namun untuk kali ini R7 pun hidup kembali. Apakah ini akan menjadi game Aura Fire? Tapi masih ada R7 yang mencoba untuk membersihkan katapult di bawahnya. Masih ada Finn juga, ini mengingatkan R7, dan bahkan R7 ditumbangkan. Tersisa satu orang lagi, Skylar ditumbangkan. Aura Fire berhasil comeback dan menyamakan kedudukan menjadi 1 sama. Tidak mau pulang cepat dan masih betah di MPL Arena untuk menghadapi game yang ketiga melawan sang Raja RRQ Hoshi. Menyamakan kedudukan, inilah yang dilakukan oleh Aura. Mulai terlihat ada bau-bau akankah ditarik sedikit demi sedikit menuju jurang bersama sang naga. Betul sekali, ditambah dengan kita tahu sendiri tadi dengan hadirnya Kaja, dan Kaja ini last pick bersama dengan Farsia yang memiliki burst damage, bersama dengan Benedetta yang clearing mininya dengan cepat, Cloud juga dengan Blazing Duet yang on point sekali.
membuat teman-teman dari RRQ Hoshi harus diculik satu persatu dengan Divine Judgment. Salah satu skill yang memang agak sulit untuk dikontes. Tidak bisa dipurify, tidak bisa di time journey, dan bahkan surprise dari seorang Kaja ini seperti kita tahu dengan Divine Judgment-nya tentu akan memberikan deal damage yang tinggi dengan follow up-nya juga. Di belakang ada seorang facehugger Varsha. Satu sama untuk RRQ Hoshi dan juga Aura Fire. Kita akan menuju ke game yang ketiga. Ulala, ini dia game ketiga kita. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu? Walaupun RRQ Hoshi punya kesempatan besar untuk dapetin poin penuhnya, tapi tadi ada sedikit, nggak tahu, gue ngerasa kayak RRQ Hoshi entah Terlalu terburu-buru kayaknya. iya atau dari si Saiko-nya sih, ketika dia juga flicker dia nggak dapetin satu orang. Dan ada sedikit miss juga dari freestyle kick-nya seorang R7 di momen-momen terakhir. Walaupun dia berhasil nendang Kajanya, tapi tidak berhasil untuk membunuh Kajanya. Even dari R7-nya dapetin Kajanya masih punya immortality. Dan kayak agak sedikit berantakan aja untuk team fight yang terakhir. Ketika mereka memaksakan untuk serang balik. Ketika ada dua flankernya dari seorang Eudora dan juga R7-nya. Ya karena balik lagi mereka kalah dari segi kuantitinya. Mereka kalah dari segi jumlah. Ada 4 player dari Aura Fire menghadapi 2x2. Walaupun kuantitinya sama 4, tapi timingnya berbeda. Duanya ini dimakan duluan, baru duanya yang muncul yaitu R7 dan juga Skylar dimakan lagi dua-duanya. Seperti itu keadaannya. Iya, dari tadi juga berbalik-balik keadaan seperti Aura yang udah mengambil keadaan duluan atau mengambil beberapa hero yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi juga sempat untuk membalikkan keadaan dengan mengambil core utama yang dimiliki oleh Aura. Cuman lama-kelamaan yang paling sering terlihat tadi adalah Saiko-nya, Eudoranya, ini keculik-keculik sendirian aja, Pak. Selalu nongol di dalam notif kita kalau Eudoranya berhasil diambil. Iya, kan di atas tuh langsung nongol tuh Eudora. Ada wajah Eudora, rajin banget Eudora tadi menampakkan wujudnya. Benar, nggak salah sih. Iya, ini adalah item-item yang udah langsung diamankan oleh masing-masing player. Udah ada beberapa yang emang berhasil untuk di-build ataupun masih dalam beberapa perjalanannya. Oke, 787 gold per menit berhasil kumpul oleh fans. Sementara untuk sandbag-nya, hai kali ini dengan Uranus dari awal dia berhasil mengganggu, berhasil mendapatkan double kill. Cuma untuk the carry-nya balik lagi fans dengan 67.907 poin damage. Dan total damage-nya dari kedua belah tim tidak terlalu berbeda jauh ya. 199.000 melawan 200.000. Yang bisa dibilang untuk dari segi team fight memang kedua belah pihak ini memiliki memiliki timing yang bisa dibilang sama-sama ini juga, sama-sama bagus juga. Dari segi gol juga tidak terlalu jauh karena perbedaannya mulai swing ketika tadi pick off satu demi satu pun terjadi. Menggunakan Hayabusa dari Albertnya sendiri ketika tertangkap dengan Divine Judgment. Seperti yang kita tahu, Divine Judgment ini adalah salah satu kunci dari Aura Fire yang bisa memberikan tekanan untuk satu hero yang harus hilang, dipaksa untuk fight 4 lawan 5. Apalagi kalau misalkan tadi kita sempat melihat dari Kajanya sendiri, dia memiliki cooldown yang sangat minim, yang sangat cepat sekali untuk digunakan dari skillnya. 14 assist menjadi torehan yang cukup bagus untuk di game kali ini. Ini gue sambil baca komentar-komentar dari live streaming. Iya, apa Pak? Isinya Pak? RRQ, respect para streamer. Wah, bisa ke sono. tapi dari respect sama parcaster. Bisa ke sono. Seru loh Pak. Iya tuh, ada yang komen. Kenapa respect? Kan biasa gitu, kalau 3 game tuh streamer di Nimo TV itu pada makin ini. Karena ada nobar bareng. Iya, ada nomor bareng soalnya. Gitu. WHR aman. Gitu. Amang gitu. Oke teman-teman, ini kita menunggu untuk game yang ketiga. Ya. Last game untuk last match di minggu yang ke-6 dan ini bakal mempengaruhi untuk klasemen. Dan setahu gua klasemen sekarang tuh harusnya RRQ di kelima atau keempat ya, gue lupa tar. 1, 2, 3, 4. Iya 5 harusnya. Siapa? Ya RRQ. Ke-6 itu Genflix. Iya. Benar. Iya. Kalau misalkan menang, dia otomatis match win-nya akan lebih banyak dari Bigetron. Alhasil dia harusnya bakal posisi ketiga. Bawahnya Bigetron. Dan ini dia untuk MVP-nya. Nah, ini dia. Satu player yang menurut aku akan mendapatkan spotlight dari Aura Fire itu adalah Fans. Dengan 4 poin kill, 3 kali tumbang, 13 assist. Tapi untuk permainannya bisa dibilang memang sangat mengerikan sekali. Sudah mulai capek nih kawan-kawan. Belum, Pak. Ayo let's go, Pak Bolong.
Bukan dong. Tunggu. Apa? MVP-nya Cloud 3, 2, 1. Who do you think you are? Running around living sky, collecting your jar of fun. Cherry love apa? Nah, cakep Oke, gitu. Pak. Tereng teneng teng teng. Mengapa semua terjadi? Biasalah. Susah. Brute Force, dia bahkan nggak bikin Karatina Shield. Taruh. Kamu nih Apa? sering nontonin snack video ya? Makanya tahu. Sudah pasti dong. Yai. Iya. Lanjut KB. Lanjut. Iya. Kalian berdua suka Apa? nonton MPL ya? Kenapa? Mirip kayak MPL. Wah. Dia udah Lanjut, Be. Lanjut. Be. Ngomong apa lu tadi? Lanjutkan. Athena. Nggak apa-apa, nggak ada Athena pak. Dia bilang apa? Nggak ada Athena Shield. Gak ada Athena Shield terus. Dia cuma manfaatin ini teman-temannya yang jadi apa penculik. Karena kan Godiva kan menjadi penculik untuk di game kedua. Godiva dari Udah. tadi loh. Dan 14. mencuri poin. Dan Wow. kayaknya naganya bener pak. Kayaknya mau menghancurkan kandang ini pak. Benar, ini dia. Tapi Kastil belum nih. tentu teman-teman. Karena ini gamenya Masih ada game yang ketiga. Yes. Ini pagar depan kastil sama halaman udah hampir masuk ke teras dari pintu utama Teras. dari kastil tersebut. Teras udah mulai dibakar sama naga-naganya nih. Bentar ya. Iya. Ini gue di luar ya. Iya, di luar Di luar dari dari luar. Benar, di luar. Oke, ini kalau ngomongin soal RRQ Hoshi dan juga Aura Fire sekarang kemenangannya untuk match point ya, itu Yap. masih 0 kan? Benar. Match Masih nol kan? point. Masih nol. Ya match win. Kalau misalkan mereka menang lawan RRQ Hoshi berarti bakal pecah dong telurnya. Iya. Pecah. Dan ini bakal menjadi cerita gak sih? Iya Iya, lah. Pak. Kayak Aura Fire pecah telurnya ketika melawan RRQ RRQ Hoshi. Hoshi. Kalah. Walaupun game winnya dia pernah menang juga sebelumnya. Benar. Tapi kalau misalkan ini RRQ Hoshi mau menangkan pertandingannya bakal ada storyline-nya lagi. Apa? Yaitu adalah RRQ Hoshi yang mendekati top 2. Biasa lah, itu biasa. Biasa lah. Biasalah. Ini bakal soalnya gue yakin Excited soalnya. kalau yang tadi opini gue yang pertama itu Karena bakal ya ramai balik lagi. sama viewers atau Gimana kan rame? fans. Pecah telur. Iya. Pecah telur. di Masalahnya minggu yang keenam. fans yang rame itu fans musuhnya ini. Gimana Rit? Gimana? Fans karbitan bakal Nggak, muncul. nggak. Gimana tadi? Mana? Gimana? Nggak. Tak Pecah telur. pecah telur. Martabak dibikin apa? Sama Itu dia aja tuh. post game ya. Oke. Post teman-teman. game-nya, Iya, ya, betul sekali. Benar Nggak sekali, kelihatan. kecil sekali boy. Apa nggak kelihatan? Mm, Mau nunjuk kecil HP-nya nggak kelihatan. Oke. Iya, kalau misalkan beda sama Samsung Kenapa Galaxy sih? series ya. Benar. Iya, Kalau iya. ini kan sudah pasti nanti kalau abu besar-besar gitu misalnya. Itu tidur apa? Gimana? Apanya? Ada info tapi gak kedengeran. Iya benar sekali teman-teman ya. Oke, R7 Cho. Oh, Cornet. tisu. Gua omongin aja. Ah. Makanya jangan taruh di atas meja. Cornet. R7 tadi sudah memakai Chow-nya. Yes. Iya. Cornet sudah berhasil ataupun PM-nya sudah terpenuhi. Sudah Banyak nih. maunya, terpenuhi. banyak maunya. Benar. Tapi Masih ada lagi gua. Apa lagi? Lancelot, Lancelot. Albert. Ini jangan sampai ya. RRQ Hoshi nurutin BM-nya Cornet tapi kehilangan poin. Enggak, ini sebenarnya kan gue cuma pengen lihat, gue bukan RRQ Hoshi tapi gue pengen lihat R7 satu orang dong. Iya. R7. Albert. Albert berarti satu Dua. orang dong. Ya udah dua. Wah. Kalau Timnya. kalau RRQ Hoshi 5-5-nya bro. Iya. 6 dah sama coach. Ah. 7 sama Lu cadangan. emang pengen lihat Acil pakai apa? Ya kan masa Acil pakai apa, kan dia coachnya bro. Pelatih tidak bermain. Tidak bermain. Kita bermain. Benar. Emang lo waktu di victim main? Enggak kan? Ranked masih. Nah, ya benar juga nggak Oke. salah. Lu Apa? di Dewa United? Hah? Hey, Apa? beda orang. Beda. Walaupun ini bapak-bapak dan Iya. itu juga bapak-bapak, Iya, iya. beda Ah. orang atuh. Oke. Beda orang. Sudah kembali di belakang kita itu, coba lihat dari RRQ Hoshi mereka sudah menduduki tempatnya, dan dari Aura Baru dua. oh baru dua. Oh, mungkin ada beberapa juga yang ke toilet ya. Toilet. Toilet, Toilet. toilet, Oh, udah ganti. Bilang-bilang dong kalau ganti. kamar ya. mandi. Iya. Iya, WC. Kenapa nih? Oh ya, gue pengen nanya lagi. Apa? Ini di luar dari di luar ya. Di luar luar dari dari di luar. Kenapa WC itu dibilangnya kamar mandi? Padahal- Padahal kita nggak mandi di sana. Ah, Kenapa disebutnya kamar mandi? karena kamar untuk mandi kan. Tapi kan coba lu ke toilet ngapain tadi? Gua Buat ke buang toilet, air kecil buang kan? air kecil. Iya, mandi nggak? Tidak. Terus lu ngapain ke kamar mandi? Kan udah mandi, ngapain mandi lagi? Iya. Iya. Terus kenapa disebutnya kamar mandi? Coba pulung kenapa? Ayo, Polo.
Nah gue nanya beneran ini, gue bukan Gak, tebak-tebakan. dia kesel itu, dia kesel. Gak gue pusing memikirnya kenapa juga ya. Ih kenapa ya? Lu mau bikin orang gak tidur. Ntar malam. Aneh banget. Coba tolong teman-teman Sobat Dalam Off Down Coba. dimanapun kalian berada, coba Coba. DM kita. Alasannya. Alasannya kenapa disebutnya kamar mandi? Bener ya. Kenapa nggak kamar buang air kecil atau pipis, kamar Iya, pipis? benar. Kenapa harus kamar mandi? Kamar kecil ada juga yang bilang. Iya kan, kamar di luar kecil. sana. Padahal ada juga kamar mandi Istana Negara mungkin gede banget. Iya. Iya, bukan kamar kecil dong, kamar gede. Ayo. Toiletnya kayak rumah Iya kayak rumah. gede banget. Bener. Oh. Gila. Mentang-mentang kamar ya nggak jadi. Kamar mandi. Padahal ada WC. kamar yang lebih kecil dari kamar kecil. Apa? Apa Gordon? Ayo Apa? dong diberitahu biar kita Tarik nggak napas, penasaran. tarik napas. Ayo dong. Satu game lagi kawan-kawan. Satu game lagi kawan-kawan. Kamar kosan maksudnya. Oke. Emang iya apa? Tergantung dari kan ada yang sebulannya kayak cuma 700.000 ya. Ada Tergantung cuma- ukurannya berapa. Ukurannya. Ada yang 1.500.000 berapa, ada yang 3 juta Benar. berapa. Gitu. Benar. Kamar kosan yang ada pegangannya di atas. Nah itu kipas angin biasanya di atas kan ada yang AC. Ah. AC itu yang biasa rate-nya sekitar 2 jutaan gitu kan. Ada yang kipas angin di atas. Ini kita jadi pembahasannya ini ya. Pembahasan bisnis kosan ya. Bentar, koyo saya panas. Begitu, tapi Hari-hari. sebenarnya oke, dari Aura sudah kembali menduduki tempatnya. Dan juga dari Ararkiosi sebentar. Mana? Saya akan melihatnya. Hai. Udah 5 Lung. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sama Acilnya juga. Sudah Aman. kembali semuanya. Sudah kembali semuanya. Oke, Seperti semula. teman saya sudah menggigil sendirian ya. Hari-hari. Hari. Apa? Ini saya harus menunggu off ini dulu, off stage dulu baru mengerti jokes-jokes babak-babak ini. Enggak gitu, Pak. Babak-babak ini. Ya, nih saya colok dulu. Nah, ini Oke, dia. ini dia. Ban and pick-nya di game yang ketiga menentukan siapakah yang akan memenangkan match ini, Ararkiosi atau Aura Fire. Selena again and again mendapatkan ban. Selalu saja Selena tanpa ampun dihilangkan, tapi dari Aura Fire konsisten 3 game linknya untuk first ban. Gak boleh bermain link dari Albert. Nih, ada nih bedanya dari Stefandi. Apa itu katanya? Karena kamar mandi udah pasti ada toilet Iya. dan bisa dipakai buat mandi. Kalau toilet cuma tempat buang air kecil sama buang air besar, itu bedanya. Kamar mandi udah pasti ada toilet. Jadi Bisa gini, dipakai. Oh, jadi kamar mandi itu udah yang lengkapnya. iya. Yang lengkap ada Kalau toilet itu showernya. cuma buat ya itu doang. Buang air Oh, kecil buang kayak air gitu kecil. bedanya. Kamar, oh, Tuh. oke. WC itu Tapi nggak wastafel dan juga. kloset. Gitu. Nih, gua ke kamar mandi yang buat pipis doang tetap bisa mandi. iya, Pakai keran aja. nah itu malunya yang gila berarti. Taruh kok nggak taruh ember pakai gayung. Ya nggak sih, Lung? Aduh sakit pala gue ya. Kebakar otak gue. Ini ben-benannya udah gila-gilaan juga ya. Ini kebakar lagi pala aing teh. Ya Allah. Coba Lung, tolong Apa? dong ambilin Samsung Galaxy A series gua. Oke. Pengen baca komen juga. Wih sedap. Samsung Galaxy A ini. Makasih, jangan lupa ya. Iya iya. Bagus tuh wallpapernya. Oke, Iyalah. Benedetta. R7 udah langsung. Orang tuh sekalian Apa? nama kabel Samsung Galaxy Saksi series itu, Oh, dalam iya. galaksinya. Nah, Nah, gue jadi kayak lu tahu ngomong hand Apa? sanitizer jadi apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Terima kasih Pak Pulung, semoga bener. rezekimu bertambah Amin. dan sehat selalu. Dan seluruh semua sobat Mobile Legends yang menonton juga sehat selalu, Amin. rezekinya Amin amin. juga diperlancar, semua urusannya diperlancar Amin. dan selalu bahagia ya. Amin. Ya Robbal alamin. Teman-teman di luar sana ya. Oh, dan teman-teman di luar sana kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Masker. Jangan lupa cuci tangan, pakai hand Tangan. sanitizer, ya penting itu karena Hand sanitizer. hand sanitizer karena Iya. tentunya penting untuk kita dalam keadaan yang bersih dan steril gitu loh. Benar Pak ya. Oke, Aura Fire. Lagi dan lagi Cloud menjadi core utama mereka dan juga ada Sylvana. Benedetta siapa lagi yang akan mereka ambil sementara itu untuk sejauh ini Angela terlepas. Piggy masih oke, masih bisa digunakan juga. Kalau ada support system seperti Estes lagi masih bisa diambil juga. Karena untuk Ararkiosi sekarang dua hero-nya yang ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Kalau ada makanan. Di meja. Nah.
Nah, iya dan benar aja. Ya. Digi dan Digi, juga Esmeralda. Esmeralda kali ini sudah diamankan begitu saja. Yap. Untuk teman-teman dari RRQ Hoshi, Albert 3 kali hero-nya di ban, Link-nya di ban. Ini benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa bagi RRQ Hoshi, bahkan sampai dipaksa untuk bermain di game yang ketiga dari Aura Fire. Oke. Cuman ini kita nggak tahu nih. Vin pernah bermain feeder nggak sih Pak? Digi feeder nggak sih? Digi feeder. Untuk catatan yang kali ini belum. Belum ya? Belum. Dia kalau menggunakan Digi emang Digi normal ya, Digi support ya. Digi normal. Digi normal. Ya Benar. main Digi apa kayak Digi support, Iya. Digi nempel, Digi normal. Benar gitu. Pak Pulung emang mau dikayak gituin Pak? Apa Pak? Pak Pulung normal. Iya Pak burung Ya bulat kecil yang lucu ini kan kadang bisa berubah-berubah Allah. kepribadian dia kan. Kadang dia emang maju-maju aja. Tapi Balmond. Wait. Balmond sudah diamankan terlebih dahulu, mengingat untuk dari segi landing phase Balmond memiliki kekuatan yang luar biasa, apalagi kalau ada minionnya. Yap. Kalau ketemu sama seorang Esmeralda, tentu hal ini akan menguntungkan bagi seorang Balmond. Iya. Nah ini nih gue baca dikit nih. Apa tuh? Dari DM Herianto Zhang. Apa Nah. katanya? Karena kamarnya selalu ada air, makanya disebut kamar mandi. Mandi adalah kegiatan yang berhubungan dengan air. Kenapa nggak kamar air? Loh. Kenapa coba tuh? Hujan gimana? Iya Asik. makanya. Berhubungan dengan air. Coba ada yang DM lu nggak lu? Coba ya, saya lihat. Sambil lo cari DM-nya gue akan melihat untuk draftnya. Tapi gue seneng sih Balmond sekarang udah mulai rame lagi ya. Hero yang tidak memiliki difficulty terlalu besar. Dan mungkin tricky-nya tuh di ultinya aja sih. Coba bilang tidak memiliki difficulty yang besar. Kan gue bilang tidak terlalu besar. Besar kok Besar kan? ultinya. Kalau nggak kena, Ya makanya gue kan tadi gue makanya selesaikan sampai titik dulu Profesor KB. na 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 Hah? na 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 na. Oh, seperti itu. Karena kenapa kamar mandi? Karena? Karena bahasa Inggrisnya bathroom. Bed sama dengan mandi, Mandi. room sama dengan ruangan. Ya Allah. Jadi kalau What? bedroom berarti ruangan kelelawar. Bed, Oh gitu. bed, impact. Nggak, gue liatin aja nih kelakuan dia. Gue liatin aja. Gak ngomong gue. Sumpah dah lu, gue gak ngomong lu. Gak ngomong gue. Menjawab bedroom ya. Ini lebih ngeselin lagi jawabnya Apa gini. tuh? Jadi bang, kamar mandi itu adalah nama tempatnya. Nggak tahu kenapa disebut kamar mandi walaupun tidak mandi, tapi itulah namanya. Sedangkan toilet atau WC, water closet itu adalah tempat abang duduk atau jongkok saat BAB atau BAK. Demikian abang. Cemimiu. Apa? Katanya Correct me if I'm wrong. Cemimiu. Iya. Correct me if I'm wrong. Yes. Cemimiu. Iya. Nata Bruno, ada Elis dan juga Parsha. Saling respect sepertinya. Tapi untuk seru ya kalian berarti ya Sobat Mobile Legends ya. Gue seneng banget. Bagus-bagus kan pendapatnya kan. Kan Kreatif bener. kreatif kan Mereka- kalian kan. Mereka tuh nonton sambil berarti mendengarkan kita juga. Jadi Benar. interaksi juga dengan kita. Interaksi itulah dia yang kita suka dari Sobat dan Ofdan semuanya, yang Oke. benar-benar memberikan informasi, dan bahkan kalau misalkan kita salah data aja mereka kadang muncul juga kadang. Iya. Seperti yang kita tahu, sekarang Bane, hero yang mulai dimunculkan lagi, Aura Fire, sepertinya benar-benar akan memberikan kejutan untuk di game kali ini. Yap, benar sekali Bapak. Ada Bane juga. Waduh, siapa yang bakal disembur kali ini dengan cipratan-cipratan zat asam yang keluar dari mulut seorang Bane. Zat asam. Iya. Karena kan air laut ya. Benar Pak. Zat Asin kayak kalau air laut asin, Asin, Pak. asin. Oh, Iya, asin. asin. Iya. Ya udah. Heeh. Benar. Nanti jeruk nipis emang di laut. Kagak ada kan Bisa ya. jadi. Tapi ini ada lagi nih Pak ya. Apa? Karena kamarnya selalu ada air, makanya disebut kamar mandi. Mandi identik dengan air. Mandi bola gimana? Iya, kan bola isinya bukan air tuh. Iya. Bawa Ah. handuk nggak kira-kira Bawa kalau mandi handuk bola? nggak tuh, kira-kira. Kira-kira aja. Granger Granger. kali ini nongol Pak. Nah, ini dia. Ulala. Satu hero yang tadi aku Ulala. sebutkan untuk di game yang kedua. Kalau misalkan ada Granger itu mungkin bakal beda cerita, tapi dengan Hayabusa tadi cukup percaya diri RRQ Hoshi mengamankan di game yang kedua. Tapi Granger di game yang ketiga mungkin akan berbeda dengan covernya. Ada Digi dan juga ada Kagura. Yoi. Estes. Ulala. Estes nongol kembali. Coba lo ngomong ulala, nengok ke gue. Ulala. Ulala. Pengen gue pijak palanya. Kesel banget aku, Cok. Iya. Iya kaget Pak. Ulala. Ulala. Hah. Ya Na 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 ulala. Tuh ada dekat-dekat di bagian belakang tuh. Lihat dia pakai emblem apa ya? Talentnya gimana ya?
Enggak gitu, itu referee Pak. Referee tugasnya bukan buat ngintip meta, bukan buat ngintip build, bukan buat ngintip emblem, tapi referee di belakang untuk menjunjung tinggi fair play dari kedua belah tim. Sehingga ada masalah apapun nantinya dari pause, koneksi, atau bug atau apapun itu bisa terselesaikan dengan cepat. Ya udah kalau begitu ini dia Land of Dawn game ketiga menentukan siapakah yang akan membawa pulang poin. Nah, ini dia. Apakah Sang Naga ini akan langsung menghancurkan kastil dari kerajaan RRQ atau justru malah RRQ yang akan mengusir kembali naganya kembali ke dalam mana, Pulung? Kandang atau goa? Ke goa Pak. Oh, Jangan goa. sampai kebalik lagi belum. Oke. Oke. Lanjut ini dia. Kandang naga. Vinci sudah datang melemparkan time bomb yang berbentuk dengan bintang-bintang, dilemparkan satu lagi. Nahlo mulai kecolok, Vinnya mau lari kemana? Aduh, burung bulat kecil yang lucu ini mengeluarkan jempolnya. Aduh sakit. Tapi emang Psycho! Oh my god! Kehokian 50 tahunnya akhirnya mendapatkan purple buff di menit 50, walai. Wow. Wow. Go, besok jangan keluar rumah, go. Hoki satu hari sudah tergunakan. Cooldownnya lama, go. Cooldownnya Jarang-jarang lama, go. lo hoki begitu, go. Waduh. Dan Dan First First Blood, Blood. Psycho Teguh yang lagi-lagi hokinya muncul pada malam hari ini, walai. Astaga, go. Besok beneran jangan keluar gue di rumah aja, go. Beneran dah. Ini hoki satu hari full kepake di game yang ketiga dengan kalkulasi damage yang luar biasa di flame shot dan bahkan first blood. Namun di sisi jungle lain R7 harus merenggang nyawa. Iya. Yes, harus diamankan tadi dari R7 nya. Sayang Isaiah Cloud-nya masalahnya pas banget dia dapat ke arah orange buff dan sekarang menghilang, namun untuk Godiva tertinggal di bagian belakang, mulai dicolok Skylar-nya, dilemparin payung, level tapi 4 ya. untungnya masih ada sayap-sayap, namun Diki kali ini tertangkap. Psycho pergi kemana? Skylar Kira. ada di belakang, mau disemburkah? Enggak, Keiranya balik lagi, dagangan cumi-cuminya sudah memanggil. Yes, benar sekali. Dari efek dapetin satu buff dan bahkan langsung naikin levelnya dengan cukup cepat. Dan bahkan kiranya di area top lane-nya mencoba untuk mendapatkan satu orang Skylar yang masih ada Purify sebenarnya. Yang mulai dicicil-cicil juga oleh Ramnya. Dan disembur lagi dan tidak terkena tampaknya. Masih bisa untuk recall cabut ke arah belakang. Iya, tapi di bagian bawah Albert dan juga R7 bekerja sama untuk bisa mendapatkan turtle dan tanpa gangguan. Namun untuk kali ini purple buff-nya masih belum bisa didapatkan oleh Vans, sementara Vans mendapatkan gangguan yang begitu besar dari RRQ Hoshi. Alright. 2 menit 35 sudah mulai berjalan. Ya ampun Vin. Dan bahkan kita lihat juga dari high-nya yang kali ini melindungi untuk purple buff-nya. Lagi-lagi flame shot-nya masih mencoba untuk kesempatan berikutnya, tapi langsung di body block. Walaupun harus kehilangan setengah HP bar-nya, tapi it's okay. Karena Godiva yang memakai best test. S-test yang mirip base. Jadi jalan-jalan base-nya. Base test. Aha. Ya ampun, kaget gua belum siap, ya ampun. Ya ampun. Base. Bisnis. Siap, Facehugger di bagian tengah, no, bermain seperti layaknya seorang mayoret ya. Tongkat entar. Gue tahu lagi. Gue nyesel, gue tahu. Iya kan, tiap dia mengeluarkan spiral ya kan, dia kayak langsung menjadi seorang mayoret gitu. Yuk anak-anak gitu. Iya bener juga ya. Mayoret. Enggak, gue nyesel. Enggak gini Gua loh. tahu lagi. Mayoret tuh diputer gini coy, Iya. bukan diputer Iya. begini. Enggak, nanti lihat aja. Bodoh amat. Mana ya, sementara, woi dilompatin. Ada 3 orang yang tepat di bagian dalam sana. Sementara Facehugger Lumba-lumba. itu udah ada hiu. Langsung melewat gitu aja. Esmeralda-nya down. Sementara Vin tertinggal di bagian belakang. Mereka sedikit-sedikit banget SP-nya. Dilindungi oleh Keira. 3 orang tersebut dibadanin oleh Keira. Bagus banget defense yang dilakukan oleh Aura. Wow. Gila, 2 flicker kompak banget kayak tim MPL. Mereka loncat berdua barengan dari Facehugger ataupun Godiva. Bisa dibilang tadi adalah salah satu penyelamatan yang sangat on point. Namun sayangnya RRQ Hoshi belum mendapatkan 1 poin pun. Padahal Albert dengan Dead Sonatanya benar-benar mengganggu di lini depan. Yes, juga Turtle kali ini dengan Albert yang sudah mengamankan Lapor macet. Raptor macet dengan 1 tot boots-nya. Langsung di retribution begitu saja, didapatkan dengan aman. Yap. Dari Psycho-nya masih level 7, masih mencoba untuk memberikan
farmingan lebihnya ke arah Kagura yang bisa menjadi backup damage juga. Menuju ke arah Lightning Truncheon harusnya. 2 item yang selalu couple dipakai oleh beberapa mage. Hero-hero mage di Land of Dawn. Sudah ada Death Sonata, tidak ada lagi Retribution dan tidak ada lagi kehokian yang datang untuk Psycho. Ada Keira, ada Ram yang langsung disemburkan di sana. Ada SS juga, Skylar yang tertangkap. Skylar tidak ada pilihan dan langsung digaprek menjadi S Megaprek di arah bottom lane. Esmeprek menghilang aja, tapi Esmeprek. fans mendapatkan enak banget. Fans langsung membawa dokter pribadinya untuk keliling kemana-mana gitu. Sementara Hai ditembakin untungnya Rhapsody hanya satu arah, tapi Pin menariknya dengan reverse time. Ada time bomb juga, punggungnya dilewatin, punggungnya ditembakin. Mau pergi main basket ke arah mana lagi Balmonnya? Masih ada flicker, masih bisa cabut juga ke arah belakang tanpa menggunakan flicker dari seorang Hai-nya. Dan bahkan di sini sudah ada tas dilakukan oleh Godiva dengan stiker lemonnya yang mulai memancing keributan dari sang raja. R7 di arah top lane-nya langsung menggunakan ultimate Alexa Final Border langsung ditangkap. R7, oh masih bisa dihindari. Oh my god, timingnya. What? An eye for an eye. An eye for an eye di waktu yang benar-benar tepat banget. Tidak ada damage yang masuk dan tidak adanya Imperial Justice yang bisa mengunci pergerakan dari R7. Wow, kompak banget mereka menyebarnya dengan begitu sempurna di saat payung dilemparkan. Andai saja ada Yin yang Overton yang siap untuk memberikan damage begitu mengerikan, tapi Godiva dengan Estes-nya memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik, dan Skylar beserta Albert langsung mengunci ke arah purple buff yang dimiliki oleh Aura Fire. Benar banget, 12 detik lagi untuk Turtle yang ketiga. Dan tampaknya yang mereka pedulikan dari anak-anak Argosia hanyalah objektif. Benar-benar dia udah dapetin 2 turtle-nya dan menuju ke arah turtle yang ketiga. 3 detik lagi sudah mulai muncul sekarang, tapi ada Hai. Ada lethal counter yang disimpan yang mungkin akan menjadi perebutan turtle kah? Enggak, ternyata lebih memilih untuk cabut dan dibiarkan lagi dan lagi objektif turtle-nya. Dan masih ada Retribution juga diamankan oleh Albert yang T-nya 3. Reverse time, ada Hai juga. Sudah ada Skylar, masih ada Flicker. Masih bisa selamat dari seorang Hai yang menggunakan Balmon. Iya, Wah, nah tuh coba lihat tuh jadi anakku, Mayura diputar dan sekarang kita lihat Imperial Justice-nya langsung aja mau kemana. Alexa Final Blow-nya tertangkap tapi Arsever masih bisa selamat. Death Sonata di bagian belakang memberikan backup-an yang begitu indahnya. Aduh, itu dia tuh harta tahta Death Sonata. Bener, 3 kelemahan lelaki di Land of Dawn yang kita tahu bahwa peluru terakhir dari Death Sonata juga memiliki damage yang cukup tinggi. Apalagi Albertnya ini baru mendapatkan poin kill yang pertama, yang artinya dia baru mulai snowballing sekarang. Namun gold dari RRQ Hoshi sebenarnya sudah leading dari tadi. Albert benar-benar mendapatkan farming yang optimal. Hanya saja kali ini Skylar lah yang mungkin harus pelan-pelan mencoba untuk kenapa? Iya, emang Skylar mirip Maungzi sih mukanya. Baru saya mau ngomong Skylar. Mencoba untuk minimal Maman mirip mendapatkan siapapun. itemnya. Maman adalah kita ya. Benar, kompak Maman banget Maman hanya. adalah kita. Aduh, mau kemana Hai? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. yang lihat, nggak apa-apa. Lethal counternya agak sedikit miss. Walaupun sebenarnya kalau kena juga gak bakal dapetin 1 poin kill pun masih terlalu tebal. Dan ini dia Skylar yang benar. Dan KDA 4,1, tapi balik lagi sih untuk goldnya sih, aku bisa bilang Keira mungkin akan ketinggalan di sini karena dia juga sempat jadi EXP laner. Iya, dikunci lagi, ditebak lagi kemana arah pergi dari Godiva dan dilompatin langsung dengan paling Starmonnya ke arah sana. Sementara Albert kali ini mendapatkan lagi ke arah orange buff-nya. Nikmat banget, level 13 sementara Fans masih level 10. Waduh, fansnya payungnya mau kemana? Muter-muter Masih payung di kuning heal lucu itu. Masih santuy aja karena ada Godiva yang benar-benar selalu menempel dan nge-heal teman-teman ya. Di slow lagi dan Turtle yang keempat tampaknya akan muncul, dan ini benar-benar akhirnya Turtle keempat muncul lagi di Land of Dawn. Langsung mungkin diamankan oleh Albert di sana, tapi sudah mulai ramai. Ada lethal counter juga, dan sudah mulai berkumpul dari Retribution Israel. Diamankan oleh Aura Fire, tapi lihat di sini terlalu sakit damage dan bahkan diamankan begitu saja dan langsung dilubatkan Estesia dan juga Fansnya dan facehagernya juga langsung menghilang. Hai, mau kemana dia? Flicker ke arah belakang, tapi sudah Keira dan langsung di backup begitu saja. 2 orang justru masih
masih bisa survive dari anak-anak Aura Fire dan hanya satu orang Finn dari anak Gausia ditumbangkan. Wow, Finn ditukar dengan 3 orang. Walaupun turtle-nya sempat diambil oleh Fire, tapi hal seperti ini membantu mereka untuk bisa nge-push lagi. Mereka begitu nikmati lane-nya, bisa langsung dijalankan dengan begitu indah. Di bagian bawah Benedetta sendirian tanpa ada gangguan. Inner turret di bagian tengah akan menjadi milik mereka. Lalu ada time bomb juga udah mengunci. Ada 2 bahkan yang langsung nabrak-nabrak. Nah lo. Yes. Belum bisa berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Tapi turtle yang ketiga dan dapetin 3 poin kill itu adalah ya cuan banget lah untuk anak-anak Argoshi. Dan mereka mendapetin 2 turret tadi di arah tengah dan di arah bawahnya. Valence Starmoon yang tidak terkena siapapun dan langsung ada heal juga yang dilakukan blazing duetnya dan bahkan nge-burst banget yang dilakukan oleh R7 dan langsung ada flicker karena Godiva di arah belakang, tapi Facehager-nya juga terlalu sekarat dan damage dari Rhapsody yang gua nggak tahu lagu Rhapsody itu yang mana, nggak bisa menumbangkan seorang Keira. KB Rhapsody seperti apa nadanya? Rhapsody indah yang kan bermuara karang. Oke. Dia doang yang tahu udah mega kill. Sekarang milik dari Albert. 3 orang tersisa dan 3 yang ditumbangkan dari Aura Fire. 25 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Dan Albert sudah maksimal untuk levelnya 9127. Ini benar-benar dia fokus banget dari farmingnya dan bahkan turtle juga disikat habis. Walaupun yang terakhir ya, itu diculik tadi. Diambil sama Aura. Wow. Rhapsody mengkuara. Apa sih gue gak tahu liriknya. Ntar. Ya, Ntar kita dengarkan bersama. Tuh, Ruli ketawa-tawa tuh sebagai fans dari JKT 84. 48. Kayak gitu kan 48. nadanya kan? Iya, Bener kayak gitu nadanya. Tapi dari item sendiri ya, Deadly Blade ini menjadi jawaban dari seorang Hai. Yang mana dia juga memiliki regen SP yang tinggi dan jangan lupakan juga Keira. Keira ini ketika sudah dia minum remnya, dia langsung benar-benar nge-heal dengan cepat. Sehingga untuk diminimalisasi hal tersebut terjadi, adalah di sini Deadly Blade dan juga Necklace of Endurance daripada seorang Kagura, namun R7. Facehager-nya yang berhasil mengamankan di sana, tapi lihat Keira-nya juga langsung di Rhapsody. Godiva tidak berhasil untuk nge-heal dan bahkan harus kehilangan 1 untuk 1. Keira-nya tumbang. Falling Starmoon setelah 3 atau 4 kali miss dan sekarang kena tapi tidak ada backup damage. Untuk counter juga tidak berhasil mengamankan 1 orang pun. Dan langsung diberikan orange buff ya terhadap seorang Albert yang tianya 3. Iya, nih fansnya 035 belum menemukan 1 poin kill pun. Dan Lord sekarang udah siap untuk langsung diambil oleh RRQ Hoshi. Hai di bagian bawah masih berjibaku dengan ada 1 wave minion. Tapi untuk sekarang apa yang dilakukan? Facehager tertangkap di bagian belakang. Flame shotnya untuk menuju ke arah fans bukan ke arah rerumputan karena ada Facehager di dalam. Dan Imperial Justice ada lethal counter, ada flicker dari seorang Hai mau coba untuk direbutkan Lordnya dan ternyata di PHP-in dan Sonatanya sangat menyakitkan untuk seorang Godiva dan balik lagi dari sang raja. Mencoba untuk balik lagi ke arah Lord ya, Godiva tidak balik untuk recall tapi maju kembali. Lia sudah mulai sekarat, Hai-nya sudah mulai di sana. Apakah akan say hello? Tapi lihat damage terbesar. Oh my god, Hai-nya mendapatkan 1 poin kill. R7 dan juga sekarat dan langsung ditumbangkan. Aura Fire sudah mengeluarkan api-api yang membara. 3 sang raja langsung ditumbangkan. Ini terbuka bebas untuk Lord yang terhormat. Aura Fire yang mungkin akan mengamankan Lordnya walai. Wow. Mendadak 3 orang dari RRQ Hoshi. 3 ber, gila banget serangan dadakan dari Aura. Wow. Deadly Catch-nya benar-benar on point walaupun tidak dengan Journey, tapi Aura Fire benar-benar memberikan tekanan. Lihat replaynya di mana semua burst damage terbagi menjadi 3 dan R7 ketika dia masuk ke dalam dengan Electro Final Blow tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Dan Imperial Justice juga on point. Karena Facehager tadi sempat Imperial Justice ke arah Psycho-nya flee, immune. Yes, Lord berwarna kuning sudah mulai jalan di arah top lane-nya. Apakah mereka bisa memanfaatkan dan bahkan Deadly Jet? Masih bisa cabut ke arah belakang dengan Electro Final Blow-nya. Lagi-lagi, Skylar sudah mengeluarkan ultimate-nya. Falling Starmoon yang bukan Falling Monster dan harus kehilangan 1 inverter. Tapi lihat STS-nya ditumbangkan flame shot-nya di body block sama Keira. Masih bisa hidup dari seorang Godivanya. 1 turret di atas sudah mulai sekarat. Belum ada minions wave yang akan masuk. Belum ada yang
ngebuka, belum ada yang initiate, dan bahkan lihat itu payung-payungnya. Hainya menjadi frontliner ada Aura. Balik lagi ke arah belakang dan masih bisa untuk menahan. Di reset kembali. Siapa yang mau pulang? Nggak ada. Masih betah di MPL Arena. Masih ada Flicker dan tidak ada yang kena. Dan sudah Fesager. Oh my god, R7 masih bisa nge-heal bareng-bareng. Base-nya dibawa ke depan sama seorang Godiva. Ya ampun. Dan mereka sekarang berkumpul lagi. Tapi paling Poison sarbonya Fesager tertangkap di bagian belakang. Immortalnya pecah. Nggak bisa bertahan lagi. 4 versus 5. Sekarang sayang banget dari auranya. Sudah berhasil menjinakkan satu naga dari Fesagernya yang ditumbangkan tadi di sana Walai. Ini benar-benar permainan yang tidak bisa kita tebak. Masih sama-sama kuat dari kedua tim. Bahkan satu kesalahan kecil itu bisa mengembalikan dengan sangat amat cepat juga. Ini nggak boleh sampai kedua tim menghilangkan momentum mereka. Satu aja mulai kehilangan Albert. Segendut-gendutnya Albert untuk memakai Grangernya dengan item dan juga duit yang dia dapatkan. Mungkin akan bisa kesusul pelan-pelan sama Cloud-nya fans. Iya, ini Wintertare udah pecah satu. Ini harusnya jadi keuntungan dari network-nya. Udah ngedeketin banget Pak. Tadi ketinggalan segitu jauhnya loh Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan ngeliat dari segi goldnya hanya berbeda 1k doang. Terpaut 1000 gold saja. Dan ini pelan-pelan ya. Tidak ada inhibitor yang pecah dari Aura Fire. Sementara Araki Hoshi top inhibitornya sudah hilang yang membuat super minion di arah top lane akan tetap berjalan. Dan itu adalah laning phase yang paling bisa aku bilang apa ya, paling nikmat banget loh. Karena lordnya juga di atas. Jadi Aura Fire nggak perlu mikir di arah top lane lagi. Mereka malah harus secure di bagian bottom lane-nya. Ya tadi semua kombonya begitu berjalan dengan baik dan sekarang mereka berkumpul lagi. Tapi ingat ada Benedetta di bagian atas. Hati-hati, R7 adalah salah satu sosok yang sangat berbahaya. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk RRQ Hoshi bisa mengambil hal yang baik. Ada retribution diamankan oleh Albert tampaknya yang masih bisa nge-heal. Dan bahkan ada R7-nya yang berhasil untuk memotong lajur minionnya di arah top lane-nya. Masih ada Keira juga, ada Raum yang dikeluarkan ke arah sang Skylar. Sudah di pop up, Polisarmon-nya ke arah 2 orang. Dan lagi R7 yang sudah mulai masuk, Alekto Fatal Blow. Tapi tampaknya belum ada yang ditumbangkan. Godiva-nya terkena damage cukup besar. Belum ada yang membuka dan bahkan dipukul mundur lagi anak-anak RRQ Hoshi. Ini benar-benar sang naga yang mulai berapi-api melihat naganya mulai terbang. Dan bahkan mulai berkumpul. Anak-anak dari RRQ Hoshi mulai mundur pelan-lahan. Tidak mau ada satu kesalahan kecil pun muncul di sini Walai. Iya benar sekali, naganya mulai mengudara, naganya mulai terbang tepat di atas kastil yang dimiliki oleh kerajaan dari RRQ Hoshi. Memantau dari jauh, membakar perlahan-lahan. Wow, ini dia. Aura sepertinya sudah bangkit ya. 5 detik lagi. Dan bahkan 2 detik lagi untuk Lord itu akan muncul. Sudah ada satu item tambahan Malefic Roar dari seorang R7-nya Albert yang kali ini membuat satu potion untuk defense tambahannya. Mencoba untuk menjaga jaraknya 605. Belum tumbang sama sekali dan masih selalu dilindungi oleh Diginya. Mereka berdua dari RRQ Hoshi dan juga Aura Fire punya 2 support yang sama-sama menempel core-nya. Dari Estes dan juga dari Diginya Walai. Iya, ini bakal jadi 4 versus 4. Kenapa? Karena kita lihat Esmeralda jauh lebih menguntungkan karena posisinya. Dia bisa nge-flank dari belakang. Dia siap untuk langsung lompat ke bagian depan dan berkumpulnya pemain dari Aura. Mereka tarik lagi. Ditarik lagi dan mencoba untuk meregen lagi darahnya dari Sylvananya, dari Fesagernya. Tidak mau kehilangan Lord dan bahkan Aura Fire. Dengan 0% kemenangan mereka. Mereka ingin pecahkan sekarang. Mereka tidak peduli untuk masuk atau tidak masuk playoff. Tapi mereka akan memberikan permainan terbaik. Dan inilah permainan terbaik mereka yang akan dikeluarkan. Godiva, Fans, Keira sudah mulai berkumpul. Dan Fesager juga ada Saiko, ada Finn. Mulai terkena stun. Masih ada reverse time. Belum ada yang dibuka. Belum adanya Imperial Justice dari seorang Fesager. Masih sama-sama sabar. Ini sang raja kayak ditahan habis itu sama Aura Fire cuy. Iya benar cuy. Bakal gimana ya. Tapi tadi Balmonnya udah mulai masuk perlahan. Cuman dia balik lagi. Bertemu dengan Esmeralda. Ada wave minion yang harus dihilangkan. Lordnya di PHP-in lagi. Di PHP-in Benar sekali. Sudah mulai dibuka Godivanya. Tidak boleh terlalu depan. Godiva sudah membuang flickernya selama 2 menit. Dan bahkan
masih sama-sama sabar menunggu. Menuju 19 menit permainan. Balmond di arah bottom lane-nya juga mencoba untuk menjadi seorang Benedetta. Sama-sama ingin memotong lajur mininya di atas dan bawah. Ini benar-benar harus kuatin semua mental pikiran dari setiap player. Tidak boleh ada satu gameplay yang salah saja. Karena ini sudah sama-sama fat menurutku. Iya. Ini udah benar-benar sama-sama kuat dari segi itemnya. Karena ini udah menuju ke 20 menit pertandingan. Ini momentum hilang dikit Iya. aja kelar Kelar, banget ini men. Pak. Kelar, Keiranya tertinggal sendiri kan di bagian belakang. Iya, dikejar dan dia balik dikejar, lagi. Sementara itu untuk kali ini, Skylarnya udah ada blessing duel. Namun kali ini masih bisa bertahan. Ada Digi yang hati-hati melindungi. Riverside. What? Oh my god! Terpancing dari sang raja dan harus kehilangan 2 orang. Aura Fire. Oh my god, kehilangan momentum mereka. Dan sponsnya, ya aduh itu kayak terlalu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan Balai. Dan dia langsung tertarik reverse time dan langsung diajar habis-habisan sama Albert ya. Ya ampun, damage dari Albert juga gede banget. Tapi untuk Hai kali ini masih berputar. Dia masih Ini- dengan darah yang sangat banyak. Ini sekali. kalau Hai dapetin Lord bakal epic sih. Ini Buset. kalau Hai dapetin Lord ini bakal epic sih. Ini Hai kalau dapetin Lord Oh, bakal epic. Oh my god! Faceagernya yang mendapatkan nota hormat dan masih bisa untuk menyerang kembali. Oh, tersisa 2 orang Aura Fire. Gila men. Semua terfokus kepada Hai, tapi mendadak Faceager muncul anak Mayoret satu ini. Ini udah gue bilang. Ada lethal counter dan justru malah Faceagernya dapetin Lordnya. Gila. Ini bener-bener epic momen. Epic cuy. Gila. Mengerikan sekali suasana di dalam ruangan ini ya teman-teman. Oke, 20 detik lagi tanpa adanya Albert kali ini. Lihat Lordnya udah mulai pelan-pelan dipok lagi. Ditarik lagi, 4 melawan 3. Ini bukan angka yang bagus. Apakah mau ditabrak sama teman dari Aura Fire? Masih ditahan dan bahkan Hai-nya ini bakal jadi 4 lawan 4. Iya, Albertnya 5 detik lagi akan muncul. Satu Inventaris sudah mulai Smith. pecah. Pinnya sedikit lagi SP tersisa. Hai-nya masih dengan Cyclone Turret. Swing berputar di bagian depan. Udah ada R7 sedikit lagi SP-nya. Iya, Dan Sonata. time journey. Udah ada satu lagi time Tiger zone yang nih, dikeluarkan. Skylar. Hai-nya masih santuy. One shot, Santuy brother. banget. Udah ada lethal Lethal counter. counter. Setengah semua darah yang tersisa dari masing-masing tim. Di reset kembali tidak apa-apa walaupun dapetin Lordnya dan mereka mendapatkan semua inhibitor turret milik kerajaan RRQ Hoshi. Sudah mulai hilang benteng-bentengnya. Pertahanan dari segala raja sudah mulai diruntuhkan pelan-pelan. Aura Fire yang sudah mulai terbang naganya dan memberikan api-api yang panas terhadap sang raja. Ini benar-benar harus sangat berhati-hati. Tidak boleh kehilangan momentumnya. Karena Lordnya itu benar-benar memanfaatkan situasi yang ada. Dan bahkan ini cuma gara-gara satu fansnya hilang. Tapi mereka dapetin Lord itu masih bisa imbang. Masih bisa ditahan lagi Walai. Tahu nggak sih, di saat-saat kayak gini, di saat kedua belah tim lagi intens-intensnya, lagi kerat-keratnya, aku cuma butuh satu player. Apa? Leo Murphy. Kenapa, Pak? Panik nggak? Wah. Panik gak? Panik Panik gak? gak? Panik lah masa enggak? Ya, dua-duanya sama-sama panik Pak soalnya Pak. Dua-duanya panik ini. Dua-duanya panik loh. Gila. Asli loh, Ya asli. Ini RRQ Hoshi, kalau emang kita mengharapkan dari kerajaan, dia tidak punya pagar lagi, Pak. Hanya satu kastil utamanya. Hai-nya masih bisa bertahan. Dikejar oleh timing, R7. Balik R7. lagi di bagian bawah. Ini dia bisa digagalin. Digagalin. Oh my god, ada April Justice dan bahkan ada Blazing the Wind. Apakah ini akan memecahkan kemenangannya untuk Aura Fire? Sudah mulai jalan untuk rombaknya tapi masih ada ultimate. Fire Ada belum. Padahal dan R7 masih mencoba untuk menghilangkan rivalnya. Masih bisa survive. Dan Keiranya mendapatkan point kill. Satu gerobaknya dan bahkan masih bisa dibersihkan. Oh my god, masih ada Skylar mendapatkan double kill dan looking for triple kill. Oh my god. Oh my god, masih bisa ditahan Walai. Masih bisa ditahan oleh penjaga kerajaan. Skylar. What? Dan Psycho-nya tidak tumbang sama sekali ketika 1v1 menghadapi Hai. Malah Hai-nya dipaksa untuk mundur kali ini.
2 lawan 1. Posisi Dua yang lawan kurang satu. menguntungkan bagi seorang Hai. Yes. Bahkan 4-3-2-1. Pinnya Digis back. bakal digis back dengan immortal yang dia miliki. Back harus bisa menahan at least 10 detik lagi untuk Facehugger kembali hidup. Dan masih dengan pertahanan kokohnya Aura Fire. 23 menit menuju 24 menit. It's okay, mau pulang jam 12 malam. Caster Crew, it's okay guys. It's okay. Soke, Masih sama-sama sengit pertandingan antara RRQ dan juga Aura Fire di MPL Arena Walai. Wah, ini Holy Crystal dari Esmeraldanya Skylar sih jadi penyelamat tadi dari 1v1 bahkan 1v3 situation di mana fansnya yang kita tahu sendiri ketika dia mendapatkan Blazing Duet dia mendapatkan absorb. Absorb sama dengan makanan buat Esmeraldanya Skylar. Dan makanya Skylar di sini bisa dibilang adalah senjata mematikan RRQ Hoshi di late game. Wah. Yes, benar banget menuju ke 25 menit pertandingan. Masih sama-sama semangat dari semua caster crew untuk malam hari ini. Tidak mau pulang tampaknya kedua tim. Masih sama-sama ingin mendapatkan kemenangan ya Walai. Benar sekali, 25 menit belum memberikan jawaban kepada kita semua. Ini dia 25 menit yang terjadi antara Arkeosi dan juga Aura Fire. Lordnya udah mulai dicolek, udah mulai disentuh-sentuh. Siapakah yang akan mendapatkan, tapi mereka pergi ke arah yang berbeda. Psycho dengan menggunakan ultimate-nya, tapi dibalaskan begitu saja oleh seorang Kodify-nya. 1 untuk 1, tidak ada lagi Psycho untuk 1 menit ke depan. 1 menit di lane of death seperti 1 jam, lama sekali. Dan ini tidak ada damage pada bakar reverse time dari seorang Finn-nya. Facehugger diincar tapi masih bisa di-heal dan masih bisa selamat. Oh my god, fansnya yang mencoba untuk Blazing Duet tapi ada Skylar. Oh, ini berbahaya. Facehugger juga sekarang dan langsung diamankan begitu saja, masih mencoba untuk spiral. Dan 1 hit terakhir diamankan oleh Granger-nya. Oh, lethal counter-nya gak kena. Dan masih hidup 3 orang. Dikejar sama Hai-nya Walai. Di backup dengan reverse time, balik lagi Hai-nya. Wah. Gak boleh ngedekat ke bayi alien. Bayi kerajaan ini tidak boleh dideketin. Enggak mau kelarin gamenya. Masih sama-sama pengen having fun dari kedua tim. Dari ke-10 player tidak mau pulang cepat. Apa itu pulang cepat? Kalau perlu nginep di MPL Arena Walai. Gas. Ini dia 25 menit jalannya game dari Aura dan juga dari RRQ. Albert? Masih beradu semuanya. Oh my god, sementara itu akankah ada sebuah serangan yang akan dilakukan oleh masing-masing tim? Wow, dikit lagi. Dan Lordnya! Diamankan oleh seorang Psycho dengan menggunakan Kaguranya. Double kill juga diamankan oleh Psycho Teguh. Tapi masih ada Hai. Mencoba untuk berikan ke arah depan. Tapi tidak ada lethal counter. Ini Lordnya benar-benar tebal banget. Dan mungkin akan menjadi game changing. Untuk menit yang ke-26 mulai. Wow, entah bagaimana caranya tadi Psycho Oh berhasil my langsung God. mendapatkan karena Lordnya. Gila, dia paksain yang overturn di dalam sana dan bener-bener ini gak tahu kenapa ya. Psycho hari ini bener-bener dipakai semua lung hokinya lung. Besok gak boleh keluar dia lung. Asli. Sampai teras aja besok, sampai teras rumah aja ya. Sampai teras rumah Sampai aja. teras GH aja. Sampai teras GH aja. Lihat Albert udah Enggak berada kayak di gitu. lini depan. Lordnya bakal berjalan. Menit 27 game coming in. Wow, ini dia. Hanya ada 3 support system yang dimiliki oleh Aura Fire. Lordnya udah mulai di board. Lordnya masuk. Dan Gak serangan udah mulai dari bisa. Arkeosi. Wave ini udah habis. Arkeosi. STS-nya down. Sementara itu Facehugger langsung balik ke dalam base-nya. Masih ada Bisakah Hai. Hai bisa bertahan? Gak Sedikit lagi bisa. STS tersisa. 2 bar lagi. Hai-nya pun harus Bisa mundur. ditahan. Oh, Lordnya masih bisa. bisa ditahan. Masih ada immortality Dan nya masih pecah. minion-nya. Dan langsung Oh dibuka my begitu God. saja dan masih bisa ditahan. Oh my god, Aura Fire tidak mau pulang, tampaknya sudah mulai hidup kembali. Ada seorang fan dan bahkan dihajar begitu saja. Blazing Duet dan masih bisa dibersihkan. Oh my god, double kill. Tapi ditarik. Oh my god. Triple kill dari ini dia Destin. 2-1 untuk RRQ Hoshi. Nice. Teriakan di atas panggung. Dan inilah game yang Wow. cukup panjang Walai. Wow, hanya kata itulah yang bisa menggambarkan game yang barusan. Entah mau berkata apa lagi, Profesor. Iya. Itu